Bab 371, Kejam. Di bawah tatapan hormat dari kerumunan, sosok bercahaya perlahan muncul di depan mata semua orang. Itu adalah kepala Lin Clan, Lin Fan. Ketika Lin Fan muncul dan melirik sekelilingnya yang compang camping, semburat kemarahan muncul di matanya. Segera, dia berbalik dan menatap Lin Dong. Tepat saat dia hendak berbicara, perhatiannya langsung tertuju pada bukit hitam seukuran telapak tangan yang telah diingat oleh Lin Dong. Segera, tubuhnya bergetar sebelum dia mengeluarkan alarm, kamu benar-benar berhasil menaklukkan puncak penjara berat. Saya beruntung, Lin Dong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tahu betapa mengejutkannya fakta ini bagi Lin Fan dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua telah mencoba dan gagal untuk menaklukkan Heavy Prison Break. Oleh karena itu, ketika mereka melihat harta karun jiwa ini, yang telah sepenuhnya menggagalkan mereka, mendarat di tangan Lin Dong, hati mereka secara alami merasa mual. Lin Fan menatap Lin Dong dengan agak aneh sementara dia diam-diam merasa semakin bingung dengan remaja di depannya ini. Namun, dia tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Segera, nadanya berubah, sebelum dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi. Masalah yang dia maksud adalah puing-puing di area ini. Saat ini, klannya dalam kekacauan total dan dia secara alami marah. Pemimpin klan, Lin Dong itu terlalu sombong. Kami berempat menjaga tempat ini ketika kami menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di harta klan. Setelah menyelidiki sekitar, kami menyadari bahwa kekuatan Yuan di dalam harta klan telah benar-benar menghilang, sementara harta karun jiwa di dalamnya juga rusak. Pada awalnya, kami ingin memberitahu Lin Dong tentang hal itu, namun, kami tidak pernah menyangka dia begitu kejam dan benar-benar menyerang kami berempat. Ketika dia melihat Lin Fan muncul, Lin Zi, yang giginya dicabut oleh Lin Dong, langsung melompat, sebelum dia dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengeluh dengan kejam. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Fan dengan lembut mengerutkan alisnya. Karena dia bisa menjadi pemimpin Lin Clan, dia tentu saja tidak bodoh. Karena itu, dia tidak akan mempercayai kata-kata Lin Zi sendirian. Segera, dia berbalik untuk melihat Lin Dong dan bertanya, apakah itu benar? Lin Dong secara bertahap menggelengkan kepalanya, sebelum dia melirik Lin Zi dengan merendahkan dan berkata, untuk orang sepertimu menjadi seorang penatua, sungguh memalukan Lin Clan. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Zi sangat marah sampai wajahnya berubah ungu. Setelah dia sebelumnya menderita di tangan Lin Dong, dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingannya. Pemimpin klan, ketika saya masuk ke dalam harta karun klan, saya diam-diam disergap. Seseorang diam-diam memanipulasi formasi di dalam dan merencanakan untuk membunuhku saat aku berada di dalam. Untungnya saya menemukannya dengan cepat dan tidak dapat menghindari jebakan mereka. Namun, ketika saya menghindari serangan mereka, saya secara tidak sengaja merusak beberapa harta karun jiwa juga. Itulah yang menyebabkan kerusakan. Selain penatua Lin Zi dan mereka bertiga, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan formasi di dalam harta klan. Saya percaya bahwa harus ada beberapa peralatan di dekatnya yang mampu mengendalikan formasi di dalam harta karun klan. Pemimpin sekte, jangan ragu untuk mengirim beberapa pria untuk mencari di daerah itu dan kami akan menyelesaikan masalah ini. Lin Dong dengan santai berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lin Zi berubah-ubah. Lin Fan mengerutkan alisnya sebelum dia menganggukkan kepalanya ke Lin Mu. Kemudian, sosok yang terakhir melintas sebelum dengan cepat berlari ke menara. Beberapa saat kemudian, dia kembali. Pemimpin sekte, peralatan yang mengendalikan formasi di dalam harta klan memang hancur. Selain itu, ada bukti bahwa seseorang telah menggunakannya sebelumnya, kata Lin Mu dengan lembut. Lin Zi, beraninya kamu. Ekspresi Lin Fan berubah, saat dia menatap Lin Zi dan berteriak. Ketika dia melihat bahwa kebenaran telah terungkap, wajah pucat Lin Zi menjadi lebih pucat. Sama seperti dia ingin membela diri, ketika dia melihat ekspresi menakutkan Lin Fan, tubuhnya menggigil, sebelum dia dengan cepat berbalik untuk melihat Lin Langtian. Pemimpin klan, penatua Lin Zi dan yang lainnya memang salah. Namun, Lin Dong itu terlalu arogan. Di 4 klan besar, pernahkah ada kasus di mana seorang murid benar-benar berani menyerang seorang tetua? Jika berita tentang masalah ini keluar, itu akan menghancurkan kita. Lin Langtian dengan sungguh-sungguh bergema. Baiklah, aku tahu ada dendam di antara kalian berdua. Namun, saya tidak ingin melihat anggota klan kami bertarung di antara kami sendiri.
Saya tidak akan menghukum Lin Zi atas masalah hari ini. Namun, di waktu yang tersisa, Anda dan Lin Dong sebaiknya bersikap lebih baik. Dalam waktu 3 hari, ikuti saya dan pergi ke kota kekaisaran dan berpartisipasi dalam pertempuran benih. Karena Anda ingin bersaing satu sama lain, buktikan kepada saya ketika Anda mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Hanya individu paling elit yang memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan. Mata Lin Fan menyapu Lin Dong dan Lin Langtian saat dia berbicara secara bertahap. Ketika klan di sekitarnya mendengar kata-kata Lin Fan, tubuh mereka bergetar dengan lembut. Mereka memahami maksud di balik kata-kata Lin Fan. Siapapun yang bisa mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran akan menjadi pewaris sejati klan Lin. Pada saat itu, dia akan memiliki status yang jauh melebihi yang lain. Dalam cara berbicara, untuk pertempuran benih yang akan datang, jika Lin Langtian berhasil mendapatkan tempat di perang 100 kekaisaran, Lin Dong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Pada saat itu, berdasarkan status Lin Langtian, bahkan jika dia ingin membunuh Lin Dong, Lin Fan tidak akan ikut campur. Bahkan, dia bahkan mungkin secara pribadi membantu Lin Langtian untuk berurusan dengan Lin Dong. Itu karena pada saat itu, nilai Lin Langtian akan jauh melebihi nilai Lin Dong. Tentu saja, jika situasinya terbalik, maka Lin Langtian akan benar-benar dihancurkan oleh Lin Dong. Bahkan, statusnya yang bergengsi di dalam klan akan segera diambil alih oleh Lin Dong. Ini akan menjadi kontes yang cukup kejam. Siapapun yang kalah harus membayar harga yang mengerikan. Jika kita mengatakan bahwa pertemuan keluarga memungkinkan Lin Dong memiliki status yang sama di Lin Langtian, maka pertempuran benih ini berpotensi memungkinkan dia untuk melampaui Lin Langtian dan menjadi sosok nomor 1 di seluruh klan. Tentu saja, itu juga bisa menghancurkannya sekali lagi, dan semua kejayaan dan pencapaiannya sebelumnya akan langsung hilang. Lin Dong mengutak-atik puncak penjara berat di tangannya, sementara ekspresinya tetap cukup tenang. Meskipun kata-kata Lin Fan kejam, itu sekali lagi memperkuat pentingnya kekuatan. Saat dia terus menghadapi petarung yang semakin kuat, dia juga harus terus meningkatkan dirinya. Jika tidak, semua kerja kerasnya berpotensi terhapus dalam sekejap. Meskipun dia tidak peduli dengan apa yang disebut Lin Clan, anggota keluarganya masih menjadi miliknya. Oleh karena itu, demi mereka, dia harus menjadi sosok nomor 1 di seluruh Lin Clan. Tentu, mata Lin Langtian berkilauan, sementara kilatan sedingin es mengalir di sudut terdalam matanya. Saat dia menatap Lin Dong yang tampak tenang, senyum berbisa perlahan muncul di wajahnya. Itu juga bagus. Selama dia bisa berhasil dalam pertempuran benih, pada saat itu, dia akan membuat Lin Dong mengerti bahwa ikan asin akan selalu menjadi ikan asin. Bahkan jika itu bisa berbalik, pada akhirnya akan kembali. Baiklah, pergi sekarang. Dalam waktu 3 hari, kalian berdua akan mengikutiku dan menuju ke kota kekaisaran. Ketika dia melihat situasi ini, Lin Fan mengangguk. Kemudian, dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi saat sosoknya melintas dan dia segera meninggalkan area ini. Ketika mereka melihat Lin Fan pergi, suasana tegang berangsur-angsur mengendur. Beberapa pasang mata menatap aneh pada dua sosok yang melayang di udara. Saat ini, tidak ada yang berani mengejek Lin Dong atau menyanjung Lin Langtian. Itu karena tidak ada dari mereka yang tahu siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan dalam pertempuran benih. Selain itu, kata-kata Lin Fan sebelumnya membuat mereka mengerti bahwa individu yang mendapatkan hak, akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi klan. Karena itu, jika mereka dengan sengaja berbicara sekarang, mereka mungkin menyesalinya di masa depan. Saat ini, setelah semua orang di kerumunan berbalik untuk saling melirik, mereka semua memilih untuk diam sebelum mereka secara bertahap meninggalkan area ini. Dalam pertarungan antara dua praktisi elit itu, jika mereka memilih untuk ikut campur atau jika mereka diseret, kemungkinan besar mereka akan dicabik-cabik. Lin Dong, hargai sisa harimu. Hanya ada beberapa hari lagi bagimu untuk pamer di klan, Lin Langtian menyeringai kejam pada Lin Dong. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia segera berbalik dan berjalan pergi. Saya harus kembali kata-kata untuk Anda juga, saat ia menatap sosok berangkat Lin Langtian, Lin Dong lembut tersenyum. Sementara itu, niat membunuh yang kuat mengalir di sudut terdalam matanya. Setelah dia tertawa, sosoknya muncul juga, sebelum berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang dari pandangan orang banyak.
Peristiwa yang terjadi di luar harta klan menyebar dengan cepat ke seluruh Lin Clan. Ketika setiap anggota klan mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, mereka semua sangat terkejut. Jelas, Lin Fan jelas mengerti bahwa ada dendam mendalam antara Lin Dong dan Lin Langtian yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka dan dia telah memutuskan untuk menggunakan pertempuran benih untuk membuat keputusannya. Siapapun yang berhasil mendapatkan hak untuk bersaing dalam Perang 100 Kekaisaran akan mendapatkan dukungan tegas dari seluruh Lin Clan. Terlepas apakah itu Lin Langtian atau Lin Dong. Pada saat itu, orang lain mungkin akan berakhir dalam keadaan yang agak menyesal. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa kali ini, pertempuran benih akan memutuskan siapa yang merupakan kebanggaan sejati surga di Lin Clan mereka dan siapa yang akan tertawa terakhir. Di sudut klan yang terpencil, sekelompok orang berkumpul. Saat ini, tawa damai terdengar. Itu Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya. Dong apakah kamu berpapasan dengan Lin Langtian lagi? Di paviliun batu, Lin Xiao memandang Lin Dong saat dia bertanya. Pria itu menyimpan dendam yang dalam terhadapku. Bahkan jika saya tidak melewatinya, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Petik 2. Lin Dong dengan lembut tersenyum sambil berkata, dalam waktu 2 hari, saya akan mengikuti pemimpin klan Lin Fan dan menuju ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam pertempuran benih. Ayah, apakah kalian semua berniat untuk tinggal di klan utama atau kembali ke kota Yan? Aku telah mendiskusikan masalah ini dengan kakekmu dan yang lainnya. Meskipun klan utama sangat kuat, itu tidak cocok untuk kita. Karena itu, setelah Anda pergi, kami akan kembali ke kota Yan. Lin Xiao dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Lin Dong mengangguk. Ada berbagai faksi dalam yang bertarung di klan utama. Jika Lin Xiao dan yang lainnya tetap tinggal, dia akan sedikit khawatir tentang mereka. Meskipun kota Yan tidak dapat dibandingkan dengan kota Lin, setidaknya, itu adalah tempat yang aman dan stabil. Di tempat itu, keluarga Lin kota Yan mereka memiliki basis yang cukup kuat dan pasti akan lebih baik bagi mereka untuk tinggal di sana. Kali ini, kamu juga akan pergi untuk waktu yang lama. Apakah Anda ingin membawa King Tan? Gadis itu sangat berbakat dan jika dia dilatih dengan benar, dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Selain itu, saya pikir dia benar-benar ingin tetap bersama Anda. Lin Xiao tiba-tiba berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lin Dong terdiam sejenak. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, apa yang telah saya alami terlalu berbahaya. Jika King Tan mengikutiku, aku khawatir aku akan menempatkannya dalam bahaya. Meskipun dia sangat berbakat, aku lebih suka dia ikut dengan aman bersama kalian. Biarkan saja kakaknya menjelajahi dunia luar. Lin Dong mengerti bahwa pertempuran benih dan bahkan perang 100 kerajaan akan sangat berbahaya. Bahkan, dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa berhasil bertahan hidup. Karena itu, jika dia membawa King Tan, itu mungkin menjadi lebih berbahaya. Baiklah, karena Anda telah mengambil keputusan, kami akan menghormati keputusan Anda. Gadis King Tan itu tampaknya telah mengalami keajaiban selama 2 tahun ini. Namun, karena dia tidak ingin mengungkapkannya kepada kami juga tidak punya pilihan. Adapun masa depannya sendiri, dia yang harus memutuskan. Kita seharusnya tidak ikut campur. Lin Xiao perlahan berkata, oke. Lin Dong perlahan menganggukkan kepalanya. Juga, suara Lin Xiao tergagap, saat dia mengangkat kepalanya dan menatap putranya, yang hampir setinggi dia, sementara ekspresi konten tergantung di wajahnya. Jaga dirimu saat berada di luar. Jika kamu lelah, kami akan menunggumu di rumah. Saat ia menatap ekspresi lembut Lin Xiao, Lin Dong merasa matanya sedikit membengkak. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Segera, dia dengan lembut tertawa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, alasan mengapa aku memilih untuk pergi keluar adalah karena aku ingin melindungi kalian semua dan mencegah bahaya datang kepadamu. Namun, saat ini, aku masih belum cukup kuat. Bab 372 bergegas ke kota kekaisaran. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Ada banyak anggota klan berkumpul di alun-alun Lin Clan. Mata mereka tertuju pada orang-orang yang berdiri di tengah alun-alun. Orang-orang ini akan menjadi perwakilan untuk turnamen paling bergengsi di Kekaisaran Yan Besar, Pertempuran Benih. Sehubungan dengan Pertempuran Benih, semua orang tahu dengan jelas tentang betapa menakutkannya itu.
Jika keberhasilan seseorang dalam pertemuan klan akan memungkinkan dia untuk menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Yan besar, maka, untuk dapat mengamankan tempat dalam pertempuran benih akan membuatnya mendapatkan kemuliaan dan rasa hormat tertinggi di Kekaisaran Yan besar. Itu karena jika seseorang memiliki tempat, dia akan mewakili Kekaisaran Yan besar untuk mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran yang epik. Di tengah alun-alun, Lin Fan sibuk mengatur rencana dengan para tetua untuk waktu di mana dia akan pergi. Tidak jauh, Lin Dong masih bersama dengan Lin Xiao dan rekan-rekannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, di mana King Tan? Gadis itu tahu bahwa kamu tidak akan membawanya. Dia membuat ulas sekarang. Lin Xiao tertawa. Mendengar apa yang dikatakan, Lin Dong hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kami akan menenangkannya. Baiklah, mereka hampir selesai dengan persiapan, pergi sekarang, Lin Zentian tersenyum. Oke, kakek, ayah, dan semuanya, berhati-hatilah. Lin Dong menganggukkan kepalanya dengan berat dan membungkukkan tubuhnya untuk memberi hormat kepada Lin Zentian dan rekan-rekannya. Setelah menyaksikan adegan ini, anggota klan di sekitar mereka tercengang. Selama periode waktu ini, dari apa yang mereka lihat, Lin Dong adalah individu yang sangat arogan dan tak kenal takut. Mereka tidak berharap dia begitu menghormati Lin Zentian dan anggota keluarga cabang. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dan dengan satu hormat lagi, Lin Dong mengambil alih Little Flame, yang telah berubah menjadi anak kucing, dari Lin Xiao. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju pusat alun-alun dengan langkah besar. Karena semuanya sudah disiapkan, ayo pergi. Lin Fan menganggukkan kepalanya ketika dia melihat Lin Dong dan Lin Zentian tiba. Dia kemudian mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga bisa terdengar dari kedalaman Lin Clan. Kemudian, seekor binatang iblis bersayap 4 yang besar terbang keluar, dengan sayapnya yang mengepak. Akhirnya, ia tiba dan melayang di ketinggian rendah di atas alun-alun. Ayo pergi. Lin Fan melambaikan tangannya dan memimpin dengan melompat ke punggung binatang iblis itu terlebih dahulu. Lin Dong, Lin Langtian dan ratusan pejuang Lin Clan segera mengikuti jejaknya. Line-up seperti ini terlihat kuat dan mendominasi. Itu menunjukkan betapa pentingnya pertempuran benih bagi Lin Clan. Setelah semua orang melompat ke atas punggung monster bersayap 4 itu, dia mengeluarkan geraman rendah. Setelah itu, di bawah tatapan banyak anggota klan, binatang iblis bersayap itu naik ke udara dengan cepat. Dengan hembusan angin, monster itu terbang menuju arah kota kekaisaran dengan kecepatan yang ekstrim. Saat binatang iblis besar itu terbang melintasi langit kota Lin, itu menarik banyak tatapan dari orang-orang. Di dalam kota Lin, ada banyak individu yang berpengetahuan luas. Oleh karena itu, mereka tahu tentang tujuan Lin Clan untuk operasi ini. Namun, mereka masih penasaran untuk mengetahui apakah Lin Clan berhasil mendapatkan tempat di Battle of Seeds kali ini. Meskipun klan Lin memiliki tokoh-tokoh kuat seperti Lin Dong dan Lin Langtian kali ini, masih ada pesaing dari 3 klan besar lainnya, keluarga kekaisaran dan sekte kuat lainnya. Pesaing-pesaing ini bukanlah individu yang sederhana. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pertemuan klan, akan jauh lebih sulit untuk membedakan diri dalam pertempuran benih. Di tembok kota Lin City yang menjulang tinggi, ada sosok wanita yang anggun dan cantik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat monster besar yang terbang itu. Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya yang ramping dan seputih bunga bakung dengan lembut. Kakak Lin Dong yang bau, aku tidak membutuhkanmu untuk menemukan cara bagiku untuk pergi. Gadis itu menendang kerikil di bawahnya dengan lembut. Kemudian, dia mengangkat wajahnya yang tampak pintar dan halus sebelum dia menatap ke arah di mana monster besar itu terbang, dan mendengus, kamu membenciku karena kamu pikir aku lemah dan aku akan menyeretmu ke bawah. Selain itu, Anda bahkan membuat ayah memarahi saya. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, gadis itu menggigit bibir merahnya dengan lembut dan matanya yang seperti kristal tiba-tiba memerah. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, dia menghirup udara sejuk dalam-dalam. Kenapa? Apakah kamu akhirnya membuat keputusan? Tiba-tiba, suara acuh tak acuh muncul di belakang King Tan. Dia berbalik dan melihat bayangan gelap yang ramping dan aneh muncul. Bayangan ini terbungkus di bawah gaun hitam dan aura dingin yang tak terlukiskan memancar darinya secara tidak jelas. Meskipun tembok kota di bawah kakinya tampak normal, tetapi sebenarnya, bagian dalamnya sudah menjadi bubuk.
Tunggu sampai saudara Lindong berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan, aku akan mengikutimu. Namun, saat itu, jika Anda tidak bisa membuat saya lebih kuat dari saudara Lindong, maka Anda pembohong. King Tan berkata sambil menggigit bibirnya yang mengilap dengan ringan. Sepertinya dia terkejut dengan kemunculan bayangan hitam itu. Kamu lebih berbakat daripada kakakmu Lindong, namun emosinya tidak sesuai dengan keinginanmu. Pada usianya, jarang melihat individu dengan kebijaksanaan dan tekad seperti itu. Lebih jauh lagi, dia menyimpan banyak rahasia yang bahkan aku tidak bisa mengidentifikasinya. Namun, untuk permintaanmu, aku pasti bisa memenuhinya. Bayangan hitam ramping itu bergetar dengan lembut dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan, King Tan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berbalik, mengangkat kepalan kecilnya yang seputih salju dan menggoyangkannya ke arah langit. Suaranya yang ringan dan renyah, dipenuhi dengan kemarahan seorang wanita muda, bergema di udara dengan lembut. Kakak Lindong yang bau, kamu tidak perlu membawaku. Lain kali aku muncul di depanmu, aku akan lebih kuat darimu. Ketika saat itu tiba, Anda akan sangat terkejut hingga rahang Anda terlepas. Saat Lindong duduk di atas binatang raksasa itu, angin kencang yang masuk menghilang, beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lindong. Ada banyak pejuang Lin Clan yang duduk di sekitar Lindong. Namun, tidak ada tanda-tanda ejekan dan penghinaan dalam tatapan mereka terhadap Lindong. Peristiwa baru-baru ini telah membuat mereka memahami bahwa pemuda di depan mereka bukanlah individu biasa. Hanya orang bodoh yang akan mengejek mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jelas, mereka tidak bodoh. Secara alami, Lindong tidak terlalu peduli dengan tatapan mereka. Sebaliknya, dia melihat Lin City, yang semakin kecil dan semakin kecil di hadapannya. Tinju di lengan bajunya mulai mengepal erat. Itu karena dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini. Di masa depan, dia akan menjelajahi dunia baru, penuh dengan bahaya dan peluang, sendirian. Adapun Lin Xiao dan rekan-rekannya, Lindong tidak terlalu khawatir tentang mereka. Sebelum Lindong pergi, dia tidak hanya memberi ayahnya banyak seni bela diri yang kuat, dia juga memberinya 2 boneka simbol tingkat lanjut. Lindong percaya bahwa, dengan kartu truf ini, keluarga cabang kota Yan akan secara bertahap lebih kuat di masa depan. Ayah, King Tan, hati-hati. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia menarik pandangannya dan menutup matanya. Dia tahu bahwa, agar ayah dan anggota keluarganya hidup damai di Kekaisaran Yan besar, dia harus berhasil memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Hanya dengan begitu, dia bisa pergi dengan tenang. Imperial City, kota paling bergengsi di Great Yan Empire. Untuk saat ini, mengabaikan sekte super yang tak terlihat itu, setidaknya di antara semua faksi di dinasti Yan besar, keluarga kekaisaran adalah penguasa yang diakui secara universal dari Kekaisaran Yan besar. Oleh karena itu, kota kekaisaran secara alami merupakan tengara paling megah dan mengesankan di Kekaisaran Yan besar. Kota kekaisaran terletak di timur provinsi Great Desolate. Kota kekaisaran dan kota Lin kebetulan juga saling berhadapan. Meskipun kota Lin dikenal memiliki skala yang sama dengan kota kekaisaran, namun sampai tingkat tertentu, yang pertama masih lebih rendah dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimanapun, klan Lin masih harus menghormati penguasa kekaisaran Yan besar dan hanya klan yang bijaksana yang bisa bertahan. Terlepas dari itu, baik itu keluarga kekaisaran, klan Lin, 3 klan besar lainnya atau sekte terkemuka di Kekaisaran Yan besar, semuanya memandang pertempuran benih dengan sangat penting. Itu karena semua orang tahu pentingnya kualifikasi untuk perang 100 kekaisaran. Siapapun yang berhasil dipilih oleh sekte-sekte super itu dalam perang 100 kekaisaran, tidak hanya orang itu yang akan diberi hadiah besar, tetapi klannya dan bahkan Kekaisaran Yan besar juga akan diberi hadiah. Dalam sejarah Kekaisaran Great Yan, tidak ada klan yang kekuatannya tidak melonjak drastis setelah anggotanya dipilih oleh sekte-sekte super itu. Kabarnya, salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Yan besar, sekte Luo Surgawi, dulunya adalah klan yang tidak dikenal beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, di masa lalu, klan kecil ini menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, yang akhirnya memenangkan tempat dalam pertempuran benih dan memenuhi syarat untuk perang 100 kekaisaran. Yang terpenting, kejeniusan ini juga menampilkan performa hebat dalam perang 100 kerajaan dan akhirnya, dia dipilih oleh satu sekte super.
Sejak hari itu dan seterusnya, kekuatan Sekte Luo Surgawi meningkat secara tiba-tiba. Dalam beberapa ratus tahun, Sekte Luo Surgawi menjadi salah satu dari 3 sekte besar di Kekaisaran Yan besar dan kekuatannya pasti sebanding dengan 4 keluarga besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran benih bagi faksi-faksi ini. Faksi-faksi ini pasti akan mengirimkan kejeniusan mereka yang sebenarnya untuk memenangkan penempatan dengan sukses. Jenius ini adalah anggota generasi muda terbaik di Kekaisaran Yan besar. Orang-orang ini telah membedakan diri mereka dari puluhan juta orang. Bahkan bagi Lindong, mengalahkan semua talenta ini dan ditempatkan di antara 5 posisi terakhir, akan menjadi tugas yang menegangkan. Dibandingkan dengan pertempuran benih, pertemuan klan hanyalah permainan anak-anak. 2 hari dihabiskan untuk melakukan perjalanan dari kota Lin ke kota Kekaisaran. Dalam 2 hari ini, Lindong juga memperoleh semua informasi mengenai pertempuran benih. Dari informasi ini, dia tahu bahwa semua sekte dan klan yang kuat di Kekaisaran Yan Agung telah mengirimkan pejuang terbaik generasi muda mereka. Namun, menurut Lin Fan, ada 5 faksi yang perlu dia khawatirkan. Keluarga Kekaisaran, klan Wang, dan 3 sekte terkuat di Kekaisaran Yan besar, Sekte Luo Surgawi, Lembah Kesedihan Besar, dan Sekte Raja Barbar. Bakat yang dimiliki oleh 5 faksi besar ini sama menakutkannya dengan Lin Langtian. Kali ini, sepertinya pertempuran benih benar-benar akan menjadi perang yang menakutkan. Bab 373 Pertemuan Para Jenius. 2 hari kemudian, Lindong dan rombongan Lin Clan akhirnya mencapai kota Kekaisaran dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota Kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong secara kasar mengalami kemegahan dan prestise kota Kekaisaran yang legendaris. Namun, setelah mencapai hari ketiga, waktu untuk bersantai akhirnya berakhir. Saat Lindong melihat Lin Fan, yang wajahnya tiba-tiba terlihat tegang dan mengesankan, dia tahu bahwa pertempuran benih akan segera dimulai. Dalam 3 hari ini, telah ada kedatangan rombongan yang terus-menerus dari berbagai sekte terkemuka Kekaisaran Yan besar. Ini pada gilirannya memicu suasana di kota Kekaisaran. Meskipun pertempuran benih adalah urusan internal, berita tentang masalah ini masih menyebar luas dan jauh. Siapapun yang menghitung dapat menebak bahwa selain pertempuran benih legendaris Kekaisaran Yan besar, apalagi yang bisa bertanggung jawab atas masuknya sekte besar dari berbagai provinsi dan wilayah yang tersebar di seluruh Kekaisaran. Saat berita menyebar, itu tidak diragukan lagi menjadi topik terpanas di seluruh kota Kekaisaran secara instan. Semua orang mendiskusikan tentang pertempuran benih dengan semangat. Topik seperti klan atau sekte mana yang akan memenangkan tempat muncul dalam diskusi. Pada saat yang sama, informasi tentang setiap individu berbakat dari berbagai faksi sedang digali untuk membahas tentang kemampuan mereka. Prediksi kasar juga dibuat berdasarkan diskusi ini. Tidak peduli apa, Lindong tahu bahwa pertempuran benih, yang dianggap rahasia oleh Lin Fan, telah beredar secara aktif di kota Kekaisaran. Untuk perjalanan kali ini, Lin Fan tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lindong, Lin Langtian dan beberapa pejuang yang luar biasa ke Istana Kekaisaran. Pertempuran benih akan berlangsung di tempat suci bagian dalam Istana Kekaisaran. Itu di bawah keamanan yang ketat dan hanya faksi-faksi kuat yang diizinkan mengakses. Tentu saja, ada juga batasan ketat pada jumlah orang yang diizinkan untuk mengakses tempat itu. Bagaimanapun, itu adalah Istana Kekaisaran dan aturan harus diikuti dengan ketat. Pada saat Lindong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci bagian dalam Istana Kekaisaran, sudah ada banyak rombongan. Lin Fan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia kemudian memimpin Lindong dan rekan-rekannya untuk menempati kursi mereka. Pada saat inilah Lindong punya waktu untuk mengamati arena di depannya. Ada aula yang monumental dan mengesankan. Namun, ada sesuatu yang membingungkan. Ada banyak lorong di sekitar aula dan lorong-lorong ini menyediakan akses ke aula. Selama pertempuran benih, semua orang akan menarik banyak. Undian yang diundi tidak menentukan lawan Anda, melainkan menentukan nomor urut jalan yang harus Anda masuki ke dalam aula. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berkelok-kelok dan terjalin secara ekstensif. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong yang tersisa dan mereka akan menyediakan akses ke aula utama. Hanya 5 individu yang dapat bertahan dari jalan setapak di aula yang akan keluar dari 5 lorong dan memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan.
Lin Fan berkata kepada Lin Dong sambil menunjuk ke aula yang menjulang tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Dong tiba-tiba menyadari dan mengamati sekelilingnya. Beberapa faksi telah tiba di tempat ini dan dari aura mereka, semuanya tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tahu salah satu dari mereka. Ada hingga 10 provinsi di Kekaisaran Yan besar. Mereka yang berhasil sampai di sini setidaknya adalah penguasa sebuah provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi sekte wayang mengerikan, sekte iblis besar dan lain-lain. Namun, di antara faksi-faksi ini, yang terkuat masih 4 klan besar, keluarga kekaisaran dan 3 sekte besar. Oleh karena itu, lawan yang harus diwaspadai Lin Dong berasal dari faksi-faksi ini. Secara alami, seseorang tidak dapat mengecualikan kemungkinan kuda hitam, seperti saat satu individu muncul dari sekte Luo Surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, kemungkinan kejadian seperti itu terjadi lagi sangat kecil. Lin Dong duduk dengan tenang di kursinya dengan kedua mata tertutup, mencoba untuk beristirahat. Namun, ini tidak berlangsung lama karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara memekakkan telinga di dekatnya. Beberapa sosok mulai muncul di platform terdekat. Tatapan Lin Dong mengikuti asal suara. Sementara itu, dia merasakan aura yang membatu dari sosok-sosok ini. Ada total 4 orang yang baru saja tiba. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut putih. Wajahnya tenang, namun Lin Dong bisa merasakan aura kuat memancar dari tubuhnya. Aura ini menunjukkan individu yang lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tahap manifestasi, namun pada saat yang sama, tidak memiliki jarak yang kecil sebelum mencapai tahap nirvana. Setengah langkah menuju panggung nirvana, Lin Dong menyipitkan matanya sedikit. Penatua berambut putih ini adalah praktisi setengah langkah menuju Nirvana Stage. Aura semacam ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menerobos ke tahap Nirvana. Selama dia memiliki cukup pil Nirvana, tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Itu adalah pemimpin sekte Luo Surgawi, Liu Luo. Apakah Anda melihat pemuda berpakaian putih di belakangnya? Dia adalah pesaing kuat yang diharapkan untuk memenangkan tempat kali ini. Suara Lin Fan terdengar di telinga Lin Dong saat yang terakhir mengamati sesepuh berambut putih. Mendengar kata-kata ini, tatapan Lin Dong bergeser ke arah pemuda berpakaian putih di belakang sesepuh berambut putih. Pemuda ini tampak tampan dan halus. Namun, yang membuat Lin Dong tegang adalah aura pemuda itu berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. Pedang Luo Surgawi berpakaian putih, Duyun. Lin Dong berseru. Dalam perjalanan ke sini, Lin Fan telah menceritakan kepadanya kisah-kisah tentang generasi muda sekte-sekte ini. Pedang Luo Surgawi berbaju putih adalah bakat luar biasa di antara generasi muda sekte Luo Surgawi. Dia adalah bakat luar biasa, yang tingkat permainan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Saat Lin Dong memperhatikan pemuda berpakaian putih dengan penuh perhatian, yang terakhir menoleh, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat tatapannya bertemu dengan Lin Dong, bayangan pisau tajam tapi tak berbentuk terbang melintasi. Bayangan pedang semacam ini tidak ditembakkan dengan sengaja oleh pemuda berpakaian putih. Melainkan, itu ditembakkan secara otomatis setelah level permainan pedang seseorang mencapai level yang luar biasa. Wajah Lin Dong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa kaki sebelum mencapai tubuh Lin Dong, bayangan pedang pemuda berpakaian putih itu menghilang seolah-olah menabrak semacam penghalang tak terlihat. Energi mental, menarik pemuda berpakaian putih bergumam pada dirinya sendiri, dengan senyum di wajahnya saat bayangan pedang menghilang. Duyun, jangan meremehkan pemuda itu. Jika saya tidak salah, dia adalah Lin Dong, yang reputasinya mengguncang kekaisaran Yan besar baru-baru ini. Bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Kali ini, klan Lin sebenarnya memiliki 2 jenius yang luar biasa, benar-benar membuat iri semua orang, kata tetua berambut putih sambil melirik Lin Dong. Oh, jadi dia Lin Dong itu. Memang lawan yang tangguh, pemuda berpakaian putih terkejut setelah mendengarnya. Segera, dia tersenyum ketika dia menjawab. Kecuali Anda kurang beruntung untuk bertemu dengannya, jangan mencari masalah. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan lagi setelah kami mendapatkan tempat, tetua berambut putih itu mengingatkannya. Ya, pemuda berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Setelah memberi Lin Dong senyum tipis, dia kemudian menarik pandangannya. Lin Dong juga menarik pandangannya, dengan rasa ratapan di hatinya. Setelah menyaksikan sejauh mana para jenius ini,
dia menyadari betapa kekurangannya dia di masa lalu. Orang-orang ini dilahirkan dengan keterampilan bawaan yang luar biasa, dan dengan sumber daya dari sekte mereka, mereka secara alami memperoleh prestasi luar biasa. Sebaliknya, Lindong harus memanjat sendiri ke tempat dia sekarang dan menanggung kesulitan sendirian dalam prosesnya. Dibandingkan dengan orang-orang ini, perjalanannya jauh lebih intens. Setelah kedatangan rombongan sekte Luo Surgawi, semakin banyak faksi mulai berdatangan. Gerakan sekecil apapun dari faksi-faksi ini dapat mengguncang seluruh kekaisaran Yan besar. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari kekaisaran ini. Saat lebih banyak rombongan tiba, Lindong melihat dua sekte besar lainnya, sekte Raja Barbar dan Lembah Kesedihan Besar. Para peserta pertempuran benih dari dua sekte ini pasti sekuat pemuda berpakaian putih. Mereka adalah pesaing kuat untuk pertempuran benih. Sementara Lindong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh dari sana, ada juga orang-orang yang mengamatinya. Apakah dia Lindong yang disebutkan King Su sebelumnya? Orang yang mengamati Lindong adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia cukup tampan, namun ada semburat kesombongan yang tak bisa disembunyikan di antara alisnya. Dia sepertinya tipe pria yang berpikir dia jenius dan penuh dengan dirinya sendiri. Berdiri di samping pemuda itu, ada sosok cantik yang Lindong kenal. Dia adalah Huang Pu Jing dari klan Huang Pu. Matanya serius saat dia menatap tepat di Lindong. Dia telah mendengar berita terbaru tentang Lindong dan dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan meningkat secara dramatis dalam setahun. Lagi pula, pada saat mereka berada di tablet kuno Great Wastelens, Lindong bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Langtian. Sekarang, dia sejajar dengan yang terakhir. Tidak bisakah kamu menyebut namanya dengan keintiman seperti itu? Sister Kingsu tidak tertarik padamu. Huang Pu Jing melihat pemuda di sampingnya dan merajut alisnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa jenius terkuat klan Huang Pu mereka adalah sepupu gilanya. Di masa depan, saya pasti akan membedakan diri saya dalam perang 100 kekaisaran dan ketika saat itu tiba, Sekte Super akan memilih saya untuk bergabung dengan barisan mereka. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk merayu Kingsu. Pemuda berjubah hitam itu terkekeh. Dia cukup kesal dengan sikap Huang Pu Jing. Namun, dia harus menanggungnya karena dia adalah putri dari pemimpin klan. Mari kita bicarakan setelah kamu memenangkan tempat di Battle of Seeds. Lawan ini tidak mudah dihadapi. Huang Pu Jing berkata dengan dingin. Kali ini, saya benar-benar berharap berada di grup yang sama dengan anak itu, Lindong. Saya ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia layak untuk disebutkan dalam napas yang sama dengan Kingsu, kata pemuda berjubah hitam acuh tak acuh sambil menatap Lindong dengan dengki. Kamu sebaiknya tidak memprovokasi Lindong dengan sengaja. Seru Huang Pu Jing buru-buru. Mendengar apa yang dikatakan, pemuda berjubah hitam itu menggerutu, dengan kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Di permukaan, dia menolak mengomentari pengingat Huang Pu Jing. Namun, dalam pikirannya, dia sudah mengambil keputusan. Jika dia bertemu Lindong kali ini, dia akan membiarkan Lindong mengerti bahwa hanya dia yang bisa berbicara tentang Ling Qingsu. Oh, Lindong berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya sedingin es. Segera, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa mengingat dendam apa yang dia miliki dengan pemuda ini. Setelah tidak ada kesimpulan yang dibuat, Lindong menarik pandangannya. Tepat ketika dia bisa menutup matanya dan beristirahat, sinar cahaya keemasan yang sombong, disertai dengan gelombang tawa, tiba-tiba muncul di situs itu. Anggota klan Wang telah tiba. Saat dia mendengar kata-kata Lin Fan, sudut luar mata Lindong berkedut dan tatapannya beralih dengan cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada kejeniusan luar biasa klan Wang yang bahkan Lin Langtian tidak bisa tangani, Wang Zong. Bab 374, Jubah Hijau Moling. Di bawah tatapan orang banyak, cahaya keemasan menyapu cakrawala sebelum perlahan turun ke arena. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, tiga sosok muncul. Orang di depan adalah seorang pria parubaya bersenjata telanjang dan dia tampak seperti orang kasar. Saat matanya mengamati seluruh arena, aura yang sangat tangguh dan buas muncul. Namun, apa yang menyebabkan Lindong menjadi serius adalah bahwa aura pria ini tidak kalah dengan Lin Fan sama sekali. Itu berarti dia adalah seorang praktisi panggung nirvana sejati. Klan Wang memang faksi besar yang mampu menyaingi Lin Clan. Saat ia merasakan kekuatan pria parubaya itu, Lindong diam-diam menelan lidahnya.
Faksi besar ini benar-benar kuat. Faktanya, di seluruh dinasti Yan besar, satu-satunya faksi yang memiliki sumber daya untuk memungkinkan seseorang mencapai tahap nirvana mungkin hanya segelintir itu. Namun, Lindong juga percaya bahwa tahap nirvana adalah sejauh mana sumber daya 4 klan besar. Di klan Lin, Lin Mu telah mencapai puncak tahap manifestasi dan dia memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun kemungkinan kegagalan mungkin menahannya, Lindong sadar itu kemungkinan besar karena Lin Clan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk praktisi lain untuk menyerang tahap nirvana. Lagi pula, itu membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk menyerang tahap nirvana dan bahkan Lin Clan akan kesulitan untuk membelinya 2 kali. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan mereka pada perang 100 kekaisaran yang akan datang. Selama salah satu anggota mereka dipilih oleh Sekte Super, hadiah yang akan mereka berikan kepada mereka akan memungkinkan Lin Clan mereka untuk mencoba terobosan lain. Pada saat itu, hampir tidak ada faksi di dinasti Yan besar yang bisa menentang mereka. Tentu saja, Lindong sadar bahwa kemungkinan besar ada banyak orang di sini yang memiliki ide yang sama dengan Lin Fan. Ketika pikiran ini melintas di benaknya, perhatian Lindong segera beralih ke belakang pria paruh baya itu. Ada 2 pemuda yang tampak mirip di belakangnya. Salah satunya adalah Wang Yan, yang sudah dikalahkan oleh Lindong. Setelah Lindong dengan santai memelototinya, dia berbalik untuk melihat pemuda di sampingnya, yang mengenakan pakaian biru. Pemuda ini mengenakan pakaian biru dan wajahnya tanpa emosi. Dari penampilannya saja, dia tampak cukup biasa. Namun, penampilannya langsung menarik perhatian orang banyak. Saat dia diam-diam berdiri di belakang pria parubaya itu, aura ganas dan sombong yang sama muncul. Faktanya, auranya jauh lebih kuat daripada Wang Yan. Jelas, ini adalah orang yang telah diperingatkan Lin Fan kepadanya, jenius klan Wang, Wang Zong. Ketika mereka muncul, pria parubaya bersenjata telanjang itu tertawa terbahak-bahak, sebelum matanya menoleh ke arah Lin Fan. Haha, Lin Fan, kamu datang ke sini lebih awal setiap saat. Namun, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Sebelum sosoknya tiba, tawa hangat pria parubaya bersenjata telanjang itu memantul. Wang Lei, jangan hitung ayammu sebelum menetas. Anda mungkin akan kecewa, Lin Fan dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Sepertinya kamu masih menyimpan dendam setelah Lin klanmu dikalahkan oleh Wang klanku selama Battle of the Seeds sebelumnya. Pria parubaya bersenjata telanjang bernama Wang Lei itu tertawa terbahak-bahak. Ada jejak permusuhan yang terkandung dalam kata-kata mereka. Bagaimanapun, klan besar ini tidak rukun, terutama setelah pertempuran benih sebelumnya, di mana seorang jenius klan Wang mengalahkan klan Lin. Ini tidak diragukan lagi menonjol sebagai jempol sakit utama untuk Lin Fan dan yang lainnya dan selama bertahun-tahun, Wang klan tanpa henti mengejek mereka tentang hal itu. Kakak, itu Lindong. Dia adalah orang yang memburuku di tablet kuno Great Wastelens dan dia bahkan menghina Wang klan. Sama seperti Lin Fan sedang berbicara dengan Wang Lei, mata dendam Wang Yan menatap tepat di Lindong. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin merebus yang terakhir hidup-hidup. Ketika dia mendengar kata-katanya, pemuda berpakaian biru itu perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menatap tepat ke Lindong. Matanya tajam seperti pisau. Namun, sehubungan dengan tatapannya, Lindong memilih untuk mengabaikannya karena dia tetap tenang. Haha, saudara Wang Zong, lama tidak bertemu. Apa kabar? Sama seperti mata setan Wang Zong menatap tepat di Lindong, berdiri di samping, Lin Langtian lembut tersenyum saat dia berbicara. Lin Langtian, kudengar kamu tidak bisa menangani orang itu. Wang Zong melirik Lindong saat dia berbicara dengan santai. Beberapa makhluk rendahan selalu berusaha untuk naik lebih tinggi. Apa lelucon? Saya percaya bahwa setelah pertempuran benih ini, dia secara alami akan kembali ke tempatnya. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jenis pertempuran ini. Lin Langtian dengan santai tersenyum saat dia berkata, auranya cukup kuat, tahap manifestasi awal, namun dia mampu menandingi Anda. Sepertinya kemampuan bertarungnya cukup kuat. Jika saya bertemu dengannya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, Wang Yan seharusnya tidak menderita tanpa alasan dan saya harus memberitahu semua orang bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempermalukan klan Wang saya. Petik 2. Suara Wang Zong begitu tenang bahkan tidak menimbulkan riak. Segera,
dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, tentu saja, jika aku cukup malang untuk bertemu denganmu, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Haha, juga, Lin Lantian tertawa saat dia berkata. Segera, dia berbalik untuk melihat Lin Dong yang tenang, sebelum kilatan ganas melintas di matanya. Berdiri di samping, Wang Yan juga tertawa sambil menatap Lin Dong dengan kejam. Meskipun dia telah mendengar tentang keributan yang disebabkan Lin Dong, menurutnya, terlepas dari keajaiban apa yang dialami yang terakhir, dia bukan tandingan saudara Wang Song. Pada saat itu, ketika orang itu dikeluarkan dari pertempuran benih, dia akan melihat betapa sombongnya Lin Dong. Sehubungan dengan percakapan mereka, Lin Dong memilih untuk mengabaikannya. Namun, rasa dingin dan niat membunuh diam-diam muncul di hatinya. Lin Lantian ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya dan dia benar-benar penuh kebencian. Namun, dia tidak peduli seberapa berbakat Wang Song. Dalam pertempuran benih ini, terlepas dari siapa yang muncul di depannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jika dia memilih untuk tidak membuat masalah untuknya, itu tidak masalah. Namun, jika dia benar-benar bodoh, dia tidak akan keberatan membuat klan Wang menangis saat mereka pulang. Dong, segera setelah pasukan klan Wang mencapai, beberapa faksi lain terus berdatangan. Faktanya, sepertinya setiap faksi teratas di dinasti Yan besar telah tiba di arena ini. Beberapa saat kemudian, suara gong yang tajam bergema di udara. Huala, ketika suara gong itu bergema, pasukan elit bersenjata lengkap yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah, sebelum mereka langsung menempatkan diri di seluruh arena dan mencegah siapapun menerobos masuk. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di arena menjadi tenang, sebelum mereka menatap pintu masuk. Mereka semua tahu bahwa penguasa dinasti Yan Agung, keluarga kekaisaran akan segera tiba. Haha, sudah 20 tahun, namun kalian semua masih terlihat sangat bersinar. Tiba-tiba, tawa renyah dan hangat terdengar dari pintu masuk. Kemudian, sekelompok besar pria berkerumun. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya, yang rambutnya dicat hitam putih. Pria itu mengenakan jubah naga dan dia mengeluarkan aura kerajaan yang kuat. Usianya tampak mirip dengan Lin Fan dan Wang Yan. Meskipun mereka berdua dianggap elit dinasti Yan besar, berbeda dengan pria ini, mereka tampak agak kurang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sejati dinasti Yan besar. Harimau tiran keluarga kekaisaran, Mo Jingtian. Apakah dia kaisar dinasti Yan Agung, Mo Jingtian? Auranya mungkin lebih kuat dari Lin Fan dan Wang Lei. Fondasi keluarga kekaisaran benar-benar kokoh. Ekspresi Lin Dong sangat serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat menekan dari tubuh Mo Jingtian. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari Lin Fan. Oleh karena itu, kekuatan pria itu mungkin telah melampaui Lin Fan dan yang lainnya. Bahkan, dia mungkin telah berhasil menembus kalpa nirvana pertama dan secara resmi maju ke tahap Wan Yuan nirvana. Saat menghadapi praktisi yang begitu kuat, Lin Dong menjadi sangat waspada. Itu karena dia tahu bahwa melawan praktisi panggung nirvana seperti Lin Fan dan Wang Lei, yang belum menembus kalpa nirvana, dia bisa menggunakan wayang jiwa darah untuk membalikkan keadaan. Namun, jika dia bertarung melawan Mo Jingtian, dia akan sangat terancam. Salam, Yang Mulia. Ketika mereka melihatnya, Lin Fan, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya segera menyambutnya dengan hormat. Haha, kenapa kalian begitu sopan? Buanglah upacara-upacara itu. Mo Jingtian tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur dan dipenuhi dengan tekanan yang luar biasa. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan lembut perlahan menyebar dan meluruskan semua punggung mereka yang bengkok. Film kasual Mo Jingtian menyebabkan ekspresi Lin Fan dan yang lainnya berubah serius. Mereka dianggap sebagai praktisi elit Gritian Dynasty dan mereka secara alami merasakan betapa kuatnya Mo Jingtian. Segera, ekspresi iri tanpa sadar menyembur di hati mereka. Yayasan keluarga kekaisaran terlalu kuat. Untuk menyerang tahap nirvana, mereka telah menggunakan hampir setiap pil nirvana di klan mereka. Oleh karena itu, bagaimana mereka memiliki sisa untuk menyerang kaplan nirvana yang menakutkan itu? Meskipun demikian, selama salah satu klan kami dipilih oleh Sekte Super, sumber daya klan kami akan membengkak lagi. Pada saat itu, saya juga dapat menyerang kaplan nirvana pertama dan naik ke tahap Wan Yuan nirvana. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati beberapa pemimpin faksi menjadi panas. Saat mereka menatap murid-murid mereka yang akan berpartisipasi dalam pertempuran benih,
mata mereka semua dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Lindong berdiri di belakang Lin Fan, sebelum dia tiba-tiba menoleh ke belakang Mu Jingtian. Di tempat itu, ada seorang pemuda berjubah hijau mengikuti di belakangnya. Pemuda ini sangat cantik dan bahkan Qin Shi, dari klan Qin, tidak bisa menandinginya. Dengan penampilannya, bahkan beberapa gadis mungkin menjadi iri padanya. Oleh karena itu, Lindong merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria sebenarnya bisa secantik ini. Sama seperti hati Lindong sedikit terpana oleh betapa cantik pemuda ini, ekspresinya secara bertahap berubah serius. Saat orang itu perlahan mendekati mereka, dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat kuat mengalir di dalam tubuhnya. Ini adalah lawan yang harus Anda perhatikan. Anggota keluarga kekaisaran sangat tertutup dan mereka tidak memamerkan kekuatan mereka. Namun, mereka semua sangat kuat dan mereka semua adalah musuh yang tangguh. Kata-kata Lin Fan terlintas di benak Lindong. Kemudian, pupilnya menyusut. Sepertinya pemuda itu, yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, akan mewakili keluarga kekaisaran dalam pertempuran benih. Keluarga kekaisaran, jubah hijau Moling. Bab 375 awal dari pertempuran benih. Menjadi faksi terkuat di kekaisaran Yan besar, keluarga kekaisaran biasanya tidak akan menampilkan terlalu banyak kemampuan kuat mereka. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dalam setiap pertempuran benih, para peserta dari keluarga kekaisaran pasti akan memenangkan satu tempat. Selain itu, selama beberapa ratus tahun terakhir, jumlah penerimaan oleh Sekte Super dari keluarga kekaisaran adalah yang tertinggi di antara semua penempatan dalam Perang 100 Kekaisaran. Inilah akhirnya mengapa keluarga kekaisaran mampu bertahan selama ini di kekaisaran Yan besar. Menurut Lin Fan, keluarga kekaisaran saat ini memiliki lebih dari 3 anggota di Sekte Super itu. Setiap 10 tahun atau lebih, keluarga kekaisaran akan dihargai dengan sejumlah besar sumber daya, sehingga membuat mereka lebih kuat. Keluarga kekaisaran juga berbeda dari faksi lain dengan cara lain. Bakat seperti Lin Langtian terkenal di kekaisaran Yan besar. Sebaliknya, bakat keluarga kekaisaran tidak menonjolkan diri. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu siapa yang berbakat di antara generasi muda keluarga kekaisaran. Meskipun keluarga kekaisaran tidak akan memamerkan bakat mereka, bahkan orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa setiap bakat yang berasal dari keluarga kekaisaran bukanlah individu biasa. Tatapan Lindong diturunkan dan hatinya mendesah dengan kesedihan. Pertempuran benih tidak diragukan lagi adalah kompetisi tingkat tertinggi di kekaisaran Yan besar. Semua peserta sangat kuat, bukanlah tugas yang mudah untuk memenangkan salah satu dari 5 tempat di antara semua talenta ini. Saat Lindong tenggelam dalam pikirannya, rombongan keluarga kekaisaran melewatinya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap sosok yang mengenakan jubah hijau. Dia mengangkat pandangannya dan sedikit dikejutkan oleh wajah cantik yang jahat, yang ekspresinya sedikit meresahkan. Jika wajah ini ada di tubuh wanita, wanita itu akan cantik. Namun, dengan wajah ini di tubuh laki-laki, pasti ada kehadiran jahat di sekitar laki-laki itu. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa Anda adalah saudara Lindong, orang yang baru-baru ini menciptakan sensasi di kekaisaran Yan besar? Pemuda berjubah hijau memberi Lindong senyum, tampak cukup sopan. Suaranya juga lembut dan lembut. Ini membuat Lindong tidak bisa tidak melihat tenggorokannya yang ramping dan adil. Setelah memastikan ada jakun, Lindong kemudian menganggukkan kepalanya dengan canggung dan membungkuk dan menyapa. Lindong menyapa pangeran kerajaan ketiga. Moling adalah putra ketiga dalam keluarga kekaisaran dan juga dikenal sebagai pangeran kerajaan ketiga. Secara alami, semua informasi ini diteruskan dari Lin Fan ke Lindong. Saat Moling tersenyum menyentuh, Lindong merasakan getaran dingin di punggungnya. Tatapan mantan menyapu tubuh Lindong, yang kemudian dia tarik setelah beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan lembut, reputasi yang memang layak. Saya tersanjung. Lindong membungkuk lagi sementara hatinya menggigil. Hanya satu kalimat saja sudah bisa membuktikan bahwa kemampuan Moling lebih tinggi dari Wang Zhong. Dia benar-benar produk dari keluarga kekaisaran. Setelah Moling menyelesaikan kalimatnya, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi dan menggandakan langkahnya untuk mengejar Mu Jingtian. Yang terakhir kemudian meliriknya dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan bertanya, bagaimana? Dia adalah lawan yang tangguh. Kali ini, klan Lin cukup mengesankan. Mereka mampu menghasilkan 2 individu yang luar biasa, jawab Moling lembut.
Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya jika kamu bertemu dengannya? Mo Jingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Aku 60% percaya diri, gumam Mo Ling. Mo Jingtian sedikit melipat alisnya, seolah-olah dia tidak puas dengan tingkat kepercayaan diri ini. Setelah melihat ini, Mo Ling hanya bisa merentangkan tangannya dan berkata, saya bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa dari tubuh Lindong. Mengingat sifatnya yang bijaksana, dia pasti memiliki kartu truf yang tidak kita ketahui. Kami tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Selain itu, saya pikir saya tidak akan berada di grup yang sama dengannya. Jangan menaruh harapanmu pada keberuntungan. Setelah Mo Jingtian menegur Mo Ling, yang pertama kemudian melangkah ke platform tinggi dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Dia kemudian memberikan pandangan menyapu dan berkata dengan sepenuh hati, semuanya, sebagai tuan rumah resmi, dengan ini saya mewakili keluarga kekaisaran dan menyambut kalian semua. Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera membalas dengan hormat. Pertempuran benih terjadi setiap 20 tahun sekali. Saya kira semua peserta muda telah diberi pengarahan tentang berbagai aturan kompetisi ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Aula di depan mata Anda akan menjadi arena pertempuran benih. Seperti yang Anda lihat, ada banyak lorong di sekitar aula. Nantinya, setiap peserta akan menarik undian dan masuk ke lorong bernomor sesuai dengan nomor yang ada di undian Anda. Cara Mo Jingtian berbicara langsung dan efisien, tanpa penjelasan yang tidak perlu. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu, yang diselimuti cahaya redup, muncul di tangannya. Peserta untuk pertempuran benih, masing-masing dari kalian menggambar banyak. Saat Mo Jingtian selesai meneriakkan kata-kata ini, banyak bambu di tangannya terangkat ke langit dengan cahaya redup yang menyelimuti mereka. Cukup, astaga, saat lot bambu terbang ke angkasa, suara memekakkan telinga menggema di seluruh area holding ketika para peserta terbang untuk mengambil lot bambu. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan memperoleh banyak dengan kekuatan yang menarik. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan menemukan bahwa kalimat, kiri 9, tertulis di tempat itu. Pengundian lot sudah selesai. Semuanya, saatnya pertempuran benih tahun ini dimulai. Setelah melihat semua lot telah diambil, Mo Jingtian berteriak, masuk ke arena. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah Mo Jingtian selesai berbicara, banyak siluet terbang dan memasuki aula monumental melalui lorong-lorong sesuai dengan indikasi lot mereka. Lindong, Lin Langtian, kalian berdua bisa memulai. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata ketika dia melihat semua orang pergi. Oke, Lindong dan Lin Langtian mengangguk. Mereka kemudian saling memandang, merasakan semburat permusuhan di mata masing-masing. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, mereka kemudian berpisah dan terbang menuju lorong masing-masing dalam sekejap. Di area holding, para peserta juga mulai bergerak keluar pada saat ini. Dalam beberapa menit, semua peserta pertempuran benih telah memasuki aula besar dengan lancar. Semua orang, tolong ikuti saya ke situs terakhir. Kami akan menunggu di sana untuk 5 pemenang pertempuran benih. Mo Jingtian tertawa. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju ujung lain dari aula raksasa. Di belakangnya, Wang Lei dan pemimpin faksi lainnya mulai mengikuti juga. Lin Fan adalah yang terakhir pergi. Tatapannya tertuju pada lorong yang telah dimasuki Lindong dan Lin Langtian. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, karena satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, maka tunjukkan padaku siapa di antara kalian yang akan menjadi harimau yang lebih kuat. Seperti gumpalan asap hijau, Lindong terbang ke lorong secepat kilat. Segera, pencahayaan di sekitarnya menjadi sedikit redup. Di depannya, ada lorong yang dalam dan tenang namun luas, dan sepertinya terhubung ke tempat suci bagian dalam aula. Sehubungan dengan berbagai macam aturan pertempuran benih, Lindong telah lama memahaminya dengan jelas. Menurut dugaannya, setidaknya harus ada puluhan peserta untuk Battle of Seeds. Orang-orang ini adalah talenta terbaik dari generasi muda Great Tian Empire. Hanya mereka yang dapat membedakan diri mereka dari semua jenius ini yang dapat memenangkan salah satu dari 5 posisi terakhir. Lindong melakukan perjalanan melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beroperasi. Tubuhnya kemudian mulai menahan secara bertahap, dengan energi yang kuat dan kuat mengalir di bawah kulitnya seperti naga yang marah. Dalam turnamen tingkat tinggi Kekaisaran Yan besar ini,
Tidak ada yang berani meremehkan lawan mereka, jika tidak, mereka mungkin akan dikalahkan. Setelah beberapa menit terbang dengan kecepatan kilat, Lindong sampai di ujung lorong. Sebuah pintu besi besar muncul di hadapannya. Melihat pintu, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa begitu dia masuk melalui pintu besi ini, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jika dia tidak ingin dikalahkan di jalan ini, dia harus bertahan sampai akhir. Tidak mungkin dia akan mengaku kalah. Bang! Penglihatan Lindong semakin tajam saat dia maju selangkah dan mendaratkan pukulan ganas di pintu besi itu. Segera, pintu logam itu diledakkan hingga terbuka dengan pecahan logam beterbangan ke segala arah. Namun, saat fragmen ini semakin dekat ke tubuh Lindong, mereka berubah menjadi debu secara otomatis. Setelah pintu besi itu terbuka, Lindong berjalan melewatinya. Di balik pintu besi, ada aula besar yang sangat luas. Aula besar tampaknya dibangun dengan logam hitam, mengeluarkan aura yang menindas. Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju pusat aula besar. Setelah beberapa saat, dia berhenti di jalurnya sementara pandangannya tertuju ke tengah aula besar. Sudah ada dua orang yang berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan mata menatap Lindong dengan menyedihkan. Tatapan Lindong menyapu kedua orang ini dan pupil matanya mulai membesar. Itu karena dia menemukan bahwa kedua orang ini memiliki lambang yang sama di dada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama akan menjadi pertempuran 3 arah. Akan ada 3 orang yang berjalan keluar dari lorong yang saling terkait dan bertemu di tempat ini. Dari 3 orang, hanya 1 yang bisa melanjutkan. Biasanya, ketiga orang ini berasal dari sekte yang berbeda karena ini adalah pertempuran campuran. Namun, ada sedikit kemungkinan bahwa orang-orang dari sekte yang sama akan bertemu di sini. Jika ini terjadi, itu akan menimbulkan masalah bagi orang ketiga. Itu karena 2 orang dari sekte yang sama pertama-tama akan mengalahkan orang terakhir, sebelum membuat keputusan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan melanjutkan kompetisi. Dan sekarang, Lindong benar-benar tidak beruntung menghadapi situasi seperti itu. Dia harus melawan 2 orang sekaligus di ronde pertama. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa kedua orang itu memandang Lindong dengan menyedihkan ketika yang terakhir masuk. Melawan 2 orang sekaligus berarti Lindong kemungkinan besar akan tersingkir. Bab 376 memindahkan Jenderal Gunung. Lampu berkedip-kedip di dalam aula hitam besar yang besar. Banyak mutiara cahaya malam tertanam ke dalam kubah aula besar setinggi beberapa ratus kaki. Sinar cahaya terang menyinari lantai hitam, memberikan kilau dingin. Suasana di dalam aula besar agak tegang. Di tengah aula besar, 2 pria berdiri dengan tangan terlipat saat mereka menatap Lindong yang perlahan mendekat dengan tatapan dingin dan kasihan. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dalam dan serak, menyebabkan seseorang tidak berani menghinanya. Aku tahu kamu, Lindong. Sosok berpengaruh yang baru-baru ini muncul secara tiba-tiba di Kekaisaran Yan Besar. Dikatakan bahwa bahkan Lin Langtian tidak dapat menanganimu. Langkah Lindong berhenti saat dia mendengar suara pria berwajah bekas luka itu. Dia sekarang juga berdiri di tengah aula besar dan melihat ke arah 2 pria di depannya. Meskipun dia tahu bahwa dia agak tidak beruntung menghadapi situasi seperti ini, wajahnya tetap tenang. Jika saya tidak salah, Anda berdua adalah Jenderal Gunung bergerak Sekte Gunung, Lu Kui dan Hu Wukan. Karena kamu pernah mendengar nama kami, kamu pasti menyadari betapa tidak beruntungnya kamu. Saya hanya bisa mengatakan Anda benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan kami berdua. Pria jangkung dan kokoh di samping pria berwajah bekas luka itu menyeringai aneh. Lindong, aku tahu kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Jika kita bertarung 1 lawan 1, mungkin tak satu pun dari kita akan bisa mengalahkanmu. Namun, surga ada di pihak kita kali ini, memungkinkan kami berdua bertemu denganmu di babak pertama. Mengingat belasan tahun keakraban kami satu sama lain, kekuatan gabungan kami tidak sesederhana 1 tambah 1. Jika secara sukarela berbalik dan pergi, kami tidak akan menyakitimu. Pria berwajah bekas luka itu perlahan berkata dengan tatapannya tertuju pada Lindong. Sejujurnya, reputasi duo ini di Kekaisaran Gritian lebih besar dari Lindong. Bagaimanapun, Lindong baru muncul baru-baru ini, sedangkan mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Yan Besar.
Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi awal, kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, sehingga memenangkan prestise mereka saat ini. Tidak ada peserta dalam pertempuran benih yang mudah dihadapi. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Setelah dia mendengar ini, Lindong tersenyum kecil. Di bawah tatapan dingin dari keduanya, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kali ini, salah satu tempat perang 100 kerajaan adalah milikku." Bahkan kami berdua tidak berani mengatakan bahwa kami bisa mendapatkan tempat dengan sukses. Meskipun dikatakan bahwa bahkan Lin Langtian tidak dapat menghentikan Anda, saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda bahwa bahkan Lin Langtian sendiri tidak sepenuhnya pasti untuk mendapatkannya. Pria jangkung dan kokoh itu mencibir. Hanya karena dia tidak yakin, bukan berarti aku juga. Lindong perlahan mengulurkan telapak tangannya dan membungkuk sedikit saat dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua bisa datang padaku bersama." Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan dingin menyapu mata Lu Kui dan Hu Wu. Sikap Lindong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengalahkannya sampai dia dengan patuh pergi. Kami berdua telah mencoba yang terbaik untuk menasihati Anda, namun Anda masih tidak mengenali niat baik kami. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Baik Lu Kui maupun Hu Wu tiba-tiba melangkah maju. Segera, dua aura kuat keluar dari tubuh mereka. Duo ini jelas terkoordinasi dengan sangat baik, dan bahkan seni rahasia yang mereka latih agak mirip. Pada saat aura mereka melonjak, ada indikasi samar aura mereka bergabung bersama. Tampilan kekuatan ini tirani tanpa tandingan. Meskipun mereka telah berbicara sedemikian rupa, jauh di lubuk hati mereka tahu Lindong tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka yang berhasil sampai di sini adalah talenta terbaik dari generasi muda Kekaisaran Yan besar. Tidak hanya mereka sangat berbakat, tetapi karakter, kecerdasan, dan kualitas lainnya mereka luar biasa. Oleh karena itu, mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawan manapun. Ledakan, aura gelombang mereka disertai oleh gelombang kekuatan Yuan yang seperti pasang surut. Saat keduanya mengepalkan tinjunya, dua palu hitam besar muncul di tangan mereka. Ledakan, saat palu besar muncul, kedua tubuh mereka bergerak maju pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, membentuk busur. Palu di tangan mereka diisi dengan kekuatan ganas saat mereka dengan marah meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Perbesar, kedua pria itu cukup kuat. Mengacungkan palu merobek udara, di bawah palu yang berat, lapisan udara berbentuk U besar terbentuk. Menanggapi serangan ganas dari duo tersebut, Lindong tidak mundur, dan malah mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya, yang akhirnya berubah menjadi banyak siklon Yuan power yang berputar. Wajahnya tenang saat tangannya mengepal dan meninju dengan eksplosif. Dentang, kedua tinju Lindong menabrak palu yang masuk. Segera, suara dua benda logam bertabrakan bergema di aula besar. Kekuatan yang kuat meletus dari titik kontak, menciptakan retakan halus di sepanjang lantai logam hitam khusus. Di bawah ledakan kekuatan yang mengerikan, dua palu besar diledakkan oleh tinju Lindong. Kebingungan muncul di wajah Lu Kui dan Hu Wu. Mereka tidak pernah menyangka Lindong hanya bisa menggunakan tinju untuk mengalahkan mereka. Bagus, tidak heran bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganimu. Kamu memang kuat. Lu Kui dan Hu Wu jelas pecandu pertempuran. Setelah melihat seberapa kuat Lindong, mata mereka berkobar dengan penuh semangat. Dengan sentakan, tubuh mereka mulai mengembang saat cahaya hitam berenang di bawah kulit mereka, memberikan perasaan kekuatan yang kuat. Tubuh Gunung Iblis. Duo itu meraung. Segera, tubuh mereka mengembang berkali-kali, menjadi mirip dengan raksasa kecil. Benang cahaya hitam berputar di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan energi yang kuat. Jelas, mereka berdua telah berlatih seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik juga. Ingin bersaing dalam kekuatan fisik. Lindong tertawa saat segel tangannya mulai berubah dengan cepat. Transformasi kera iblis. Saat segel tangan Lindong berubah, tubuhnya segera melebar. Gambar raksasa kera iblis perlahan mulai terwujud. Gambar kera iblis yang disulap oleh Lindong praktis tidak berbeda dari yang asli. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan tampak seperti kera naga kuno yang hidup. Aura kebrutalannya tentu tidak kalah dengan kera naga kuno yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan kera naga kuno raksasa,
tubuh Lu Kui dan Hu Wu tampak jauh lebih tidak penting. Saat mereka menyaksikan adegan ini, ketakutan muncul di mata mereka dan wajah mereka menjadi semakin suram. Gunung Palu. Keduanya saling menatap mata dan dengan ganas menginjak tanah dengan kaki mereka, membuat lantai logam hitam menjadi debu sementara palu di tangan mereka juga melebar. Mereka melambaikan palu mereka dan menghancurkannya dengan keras ke ruang di depan mereka. Ledakan. Saat kedua palu itu mendarat, seluruh aula besar tampak bergetar. Segera setelah itu, dua sinar cahaya hitam tak terbatas menembak palu dan membentuk gunung besar, yang dengan kejam menekan Lindong. Mengaum, kera naga kuno yang menyelimuti tubuh Lindong mengeluarkan raungan besar ke arah langit. Raungan itu senjata auman kera iblis sejati. Itu kemudian mengulurkan kedua lengannya yang besar dan berotot, dan menangkap gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Bang! Bang! Lantai metalik hitam padat yang tak tertandingi di mana kera iblis berdiri retak inci demi inci. Seni bela diri yang ditampilkan oleh keduanya telah membentuk gunung yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, kera iblis sulap Lindong dengan tegas menolak gunung. Bang! Dengan dorongan, kera iblis melemparkan gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dan membentuk platform emas yang sangat besar. Menggunakan kedua lengannya, kera iblis meraih platform emas dan dengan kejam melemparkannya seperti senjata ke arah keduanya. Setelah melihat kekuatan mengerikan seperti itu, ekspresi wajah keduanya berubah drastis. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan Yuan mereka saat palu raksasa di tangan mereka bertabrakan dengan platform emas yang masuk. Bang! Suara keras dan jelas bergema di seluruh aula besar, diikuti oleh riak energi yang kuat yang menyapu arena. Kekuatan luar biasa mengalir ke lengan mereka, menyebabkan ekspresi muram di wajah mereka berubah menjadi syok. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik adalah keahlian mereka, namun kekuatan yang Lindong telah tunjukkan sejauh ini terbukti lebih kuat dari mereka sendiri. Dentang-dentang-dentang, sementara lengan duo itu mati rasa oleh dampaknya, kera iblis sulap Lindong terus menyerang tanpa henti. Platform emas diayunkan terus-menerus pada duo seperti kincir angin, kekuatan yang kuat menciptakan ledakan di udara aula besar. Dalam menghadapi serangan kekerasan dari Lindong, keduanya diam-diam mengutuk. Pada saat inilah mereka menyadari betapa bodohnya kata-kata mereka sebelumnya. Dentang. Namun pukulan kuat lain dari platform emas menghantam mereka, kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkan palu di tangan keduanya. Keduanya dipukul seperti lalat rumah ke pilar besar, wajah mereka pucat pasi. Bang! Saat platform emas menyapu mereka berdua, kera iblis yang disulap Lindong tampak semakin bersemangat saat sekali lagi menyerbu duo itu dengan langkah kaki yang menggetarkan. Setelah menyaksikan ini, ekspresi wajah duo itu segera berubah. Mereka buru-buru mundur saat mereka secara bersamaan berteriak, "Kamu menang!" Ledakan. Setelah mendengar ini, langkah kaki kera iblis raksasa akhirnya berhenti. Dengan gelombang cahaya, kera iblis menghilang dan sosok Lindong terungkap. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke arah duo Lu Kui, dan bertanya dengan sikap tidak puas, "Kamu tidak ingin bertarung lagi?" Setelah mendengar apa yang dikatakan, wajah keduanya tanpa sadar gemetar. Biasanya, mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi orang lain, namun sekarang, mereka sepenuhnya didominasi oleh Lindong. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menjadi karung tinju manusia untuk Lindong. Segera, mereka dengan pahit menghela nafas saat mereka menjawab dengan putus asa, "Kami tidak ingin bertarung lagi." "Hehe, terima kasih telah membiarkanku menang." Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati babak pertama. Bab 377, Huang Puying. Di atas tembok tinggi di sisi utara istana besar, Mo Jingtian, Lin Fan dan beberapa pemimpin faksi lainnya berkumpul di sana. Pada jarak pendek di depan mereka, adalah sebuah arena. Arena terhubung dengan istana dan ada total 5 terowongan. 5 dari mereka yang muncul dari 5 terowongan ini, akan menjadi 5 nominasi terpilih dari pertempuran benih. Di atas tembok tinggi itu, ada beberapa layar. Layar ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam istana. Beberapa sosok mereka muncul saat mereka bertarung secara intensif melawan lawan mereka. Sementara itu, Lin Fan dan yang lainnya terus menatap layar ini. Tubuh tegang mereka menunjukkan betapa gugupnya hati mereka. Mereka sangat prihatin dengan mendapatkan kualifikasi. Oleh karena itu, meskipun ini hanya putaran pertama pertempuran benih,
mereka tidak berani bersantai sama sekali. Oh, perhatian orang banyak tiba-tiba berbalik dan terkonsentrasi pada layar tertentu. Di layar itu, ada 3 sosok. Setelah mengetahui identitas ketiga sosok itu, kerumunan segera mulai terkesiap. Mereka seharusnya 2 anak laki-laki dari Sekte Gunung. Mereka benar-benar beruntung, sepertinya mereka terpilih untuk bersama. Orang ketiga seharusnya Lin Dong dari Lin Clan. Haha, Lin Fan, sepertinya Lin Clan Anda benar-benar disayangkan. Seberapa besar kemungkinan Anda akan mengalami situasi seperti itu? Pemimpin faksi lain tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik untuk melihat Lin Fan. Saat ini, alis yang terakhir berkerut ketika dia melihat situasi ini. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya untuk memiliki 2 anggota faksi yang sama di babak pertama, kemungkinannya sangat rendah. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong sebenarnya seberuntung ini. Haha, pemimpin Lin Fan, sepertinya Lin Clan Anda akan menderita korban di babak pertama. Pria parubaya kecoklatan lainnya melihat ke layar, sebelum dia tanpa sadar tertawa dan berkata, Meng San, jangan hitung ayammu sebelum menetas. Lin Fang dengan santai melirik pria parubaya ini. Pria itu adalah pemimpin klan gunung. Orang biadab bernama Meng Han itu tertawa dan jelas bahwa dia pasti sedang bermegah. Jika hanya salah satu dari duo Lukui yang bertemu Lin Dong, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Namun, sekarang setelah mereka berdua bersama, kegelisahannya segera menghilang. Itu karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki chemistry yang hebat dan jika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa mengalahkan praktisi manifestasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, meskipun reputasi Lin Dong telah meningkat akhir-akhir ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka berdua sendirian. Kerumunan berbalik untuk melihat layar tertentu. Sepertinya mereka semua ingin mengetahui seberapa mampu orang legendaris ini, yang telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri di dinasti Yan besar. Ekspresi Lin Fan agak tenang. Dia telah menyaksikan pertempuran epik antara Lin Dong dan Lin Langtian sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestan tingkat lanjut biasa akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, meskipun duo Lukui mampu menandingi seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut, mereka tidak tahu bahwa bahkan jika seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut sejati bertemu Lin Dong, dia tidak akan memiliki lebih dari 30% peluang untuk menang. Kalau tidak, Lin Zi tidak akan dipukuli tanpa alasan oleh Lin Dong. Saat kerumunan menyaksikan, mereka bertiga dengan cepat mulai bertarung. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi sombong di wajah Meng Sa berubah. Itu karena skenario kemenangan yang dia bayangkan tidak terwujud. Sebaliknya, duo Lukui terus-menerus ditekan oleh Lin Dong dan mereka jelas dirugikan. Bang, terutama pada serangan terakhir, seolah-olah seluruh layar bergetar. Sementara itu, semburat kekaguman melintas di wajah berbagai pemimpin sekte, sebelum mereka menatap agak kaget pada keran naga kuno mengerikan yang muncul di layar. Haha, pemimpin Meng San, terima kasih. Ketika dia melihat hasilnya di layar, Lin Fan dengan lembut tersenyum, sebelum dia menangkupkan tinjunya ke Meng Sa yang berwarna hijau baja. Sekte gunung mereka hanya mengirim 2 peserta dan keduanya langsung dikeluarkan oleh Lin Dong di babak pertama. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Betapa tidak beruntungnya, Fae Meng Sa berwarna hijau baja dan dia hanya bisa menggesek lengan bajunya dengan kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong benar-benar sekuat ini dan bahkan duo Lukui tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Haha, selamat saudara Lin Fan. Sepertinya kedua anggota dari Lin Clan telah berhasil melewati babak pertama. Beberapa pemimpin faksi di sekitarnya tersenyum saat mereka mengucapkan selamat kepadanya. Lin Fan tersenyum ketika dia membalas salamnya. Setelah Lin Dong berhasil mengalahkan duo Lukui, di layar lain, Lin Langtian juga dengan mudah mengalahkan kedua musuhnya. Selanjutnya, baik Lin Dong dan Lin Langtian telah berhasil maju ke tahap berikutnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Saat dia menatap layar, ekspresi Lin Fan menjadi semakin serius. Itu karena dia mengerti bahwa meskipun putaran pertama mudah dilalui, putaran berikutnya akan menjadi semakin sulit. Lagi pula, orang-orang yang bisa lolos ke babak berikutnya semuanya jenius. Faktanya, jika Lin Dong tidak beruntung, dia mungkin akan bertemu dengan mereka yang kemungkinan besar akan mendapatkan kualifikasi. Kemudian, pertarungan besar dan mematikan pasti akan memastikan. Oleh karena itu,
Dua pertarungan berikut adalah putaran kunci yang harus diwaspadai. Mencicit. Di aula besar, ketika duo Lu Kui mengaku kalah, gerbang perunggu yang tertutup rapat di sisi utara aula mulai terbuka perlahan. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Ada juga lorong besar lain di belakang pintu perunggu besar itu. Setelah berjalan selama beberapa menit, Lindong akhirnya melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Saat dia mengikuti cahaya, sebuah aula besar, yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya, muncul di depannya. Di dalam aula, ada beberapa pilar besar yang sepertinya bisa menopang langit. Saat ini, benar-benar sunyi di dalam aula besar ini. Sosok Lindong melintas sebelum dia mendarat di tengah aula besar itu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat lorong lain menuju ke aula ini. Namun, lorong itu benar-benar gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Apakah dia sudah sampai? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa akan ada orang lain, seperti dia, yang telah mengalahkan kedua lawannya dan berhasil pergi ke sini untuk bertarung dengannya. Lindong berdiri diam di tengah aula besar dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya terpejam dengan lembut, seolah sedang memulihkan diri, dan menunggu lawannya tiba. Saat ia menunggu, aura Lindong tidak rileks sama sekali. Meskipun dia tidak tahu siapa lawannya, dia jelas menyadari bahwa pertempuran benih sangat kompetitif. Siapapun yang sedikit lebih lemah akan langsung tersingkir di babak pertama dan satu-satunya yang bisa maju pasti adalah para jenius teratas. Faktanya, jika dia tidak beruntung, dia bahkan mungkin bertemu dengan orang-orang yang paling mungkin untuk mendapatkan kualifikasi, seperti Moling berjubah hijau, pria berjubah putih dari Sekte Tianluo dan lainnya. Jika itu masalahnya, dia akan sangat disayangkan. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Moling atau pedang Tianluo berpakaian putih Duyun dan yang lainnya, dia pasti akan kelelahan. Dalam hal itu, jika dia tidak lagi dalam kondisi puncak, selanjutnya, ronde berikutnya akan menjadi pertarungan yang sebenarnya. Bagaimanapun, orang yang bisa mencapai babak ketiga harus memiliki kekuatan yang sangat hebat. Jika Lindong tidak dalam kondisi puncaknya, dia akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, Lindong penasaran ingin mengetahui siapa sebenarnya yang akan menjadi lawannya di ronde kedua. Lindong diam-diam menunggu selama hampir lebih dari 10 menit. Sementara itu, alis Lindong berangsur-angsur berkerut saat dia menunggu sambil menatap lorong yang gelap gulita itu. Setelah sekian lama, apakah orang itu masih belum bisa mengalahkan lawannya? Alis Lindong berkerut erat, sementara aura di sekitar tubuhnya tampaknya telah melemah secara diam-diam, saat dia dengan lembut menghembuskan embusan udara putih. Namun, aura instan Lindong sedikit melemah, di belakangnya, bayangan yang disebabkan oleh salah satu pilar batu mulai menggeliat dengan cara yang aneh. Kemudian, bayangan itu benar-benar berubah menjadi sosok buram, sebelum dengan kejam menusuk ke arah Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Serangan sosok itu sangat aneh dan tidak memiliki sedikit pun suara atau angin. Itu sangat hebat sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Terbukti, serangan ini datang dari lawan Lindong. Namun, apa yang menyebabkan seseorang tercengang adalah orang itu telah menyembunyikan dirinya dan menunggu untuk menyerang seketika Lindong menurunkan kewaspadaannya. Angka itu sangat cepat. Pada jarak ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak punya waktu untuk membela diri. Oleh karena itu, sosok itu segera mengincar titik vital Lindong di punggungnya. Berdengung. Namun, tepat ketika bayangan itu berjarak setengah inci dari punggung Lindong, bayangan itu tiba-tiba membeku saat aliran energi mental yang kuat menyembur keluar dari istana Niwan Lindong, dan membentuk beberapa penghalang energi mental di belakang punggungnya, yang berhasil memblokir penyelundupan ini, menyerang. Ding! Setelah serangannya gagal, bayangan itu dengan cepat mundur, sebelum muncul di atas pilar. Saat dia memandang rendah Lindong, dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Kamu cukup terampil untuk benar-benar menghindari seranganku." Lindong secara bertahap berbalik sebelum dia melihat bagian atas pilar batu itu. Di tempat itu, ada seorang pemuda berpakaian hitam. Sementara itu, ekspresi arogan ada di wajah pria itu. Saat ia menatap bahwa pemuda mengenakan pakaian hitam, semburat shock melintas di mata Lindong. Pria ini sebelumnya berdiri di samping Huang Pujing. Terbukti, dia adalah jenius lain yang dikirim oleh klan Huangpu. Bab 378, Seni Pembunuhan. Ketika sosok aneh itu muncul di aula besar,
berbagai pemimpin sekte di luar segera mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Apakah itu? Huang Puying dari keluarga Huangpu. Haha, sepertinya dua jenius dari 4 klan besar akhirnya bentrok. Ini harus menjadi pertunjukan yang bagus. Setuju, dikatakan bahwa Huang Puying pernah membunuh seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Dia cukup kuat. Ketika dia mendengar bisikan di sekitarnya, wajah Lin Fan berubah semakin serius. Jelas, dia telah mendengar tentang reputasi Huang Puying juga. Di kejauhan, ekspresi wajah cantik Huang Puying berubah saat dia menatap layar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Puying benar-benar akan bertemu Lin Dong di ronde kedua. Jing Er, jangan khawatir. Meskipun Lin Dong cukup kuat, Huang Puying memiliki banyak trik di lengan bajunya. Hasil dari pertempuran ini masih belum pasti. Di samping Huang Puying, seorang pria parubaya yang tampak menakutkan berkata dengan santai. Dia adalah kepala keluarga Huangpu, Huangpu Long. Saat ini, dia menatap dua sosok di layar, tetapi jelas tidak terlalu khawatir. Berdasarkan pertarungan Lin Dong sebelumnya dengan duo sekte gunung, dia menyadari bahwa Lin Dong memiliki kekuatan fisik yang hebat. Namun, ini bukan masalah besar bagi Huang Puying. Sebaliknya, kekuatan Huang Puying terletak pada kenyataan bahwa ia mampu membuat kekuatan fisik Lin Dong tidak berguna. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa lawan Huang Puying adalah Lin Dong, bukannya khawatir, dia diam-diam menghela nafas lega. Menurutnya, dibandingkan dengan para jenius lainnya, dia percaya bahwa Huang Puying akan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi jika dia bertemu Lin Dong. Ketika dia mendengar kata-kata Huang Pulong, Huang Puying tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Meskipun dia tidak mengenal Lin Dong dengan baik, berdasarkan apa yang dia lihat di tablet kuno Great Wastelens, dia memahami kemampuan dan temperamen Lin Dong. Pada saat itu, dia baru saja mencapai tahap penciptaan Qi tingkat lanjut. Namun, pada saat itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak dapat melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, meskipun Huang Puying memiliki banyak trik, Lin Dong tidak mudah menyerah dan hasil dari pertempuran ini benar-benar tidak pasti. Di luar aula besar, sementara semua orang mendiskusikan pertarungan dengan amat, aula besar itu benar-benar sunyi. Nyala lilin berkedip saat niat membunuh sedingin es muncul secara diam-diam. Lin Dong berbalik saat dia menatap sosok yang berdiri di atas pilar batu, segera mengenali pria itu. Dia adalah jenius sejati dari keluarga Huangpu, Huang Puying. Saat ini, dia bisa dengan jelas melihat kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Huang Puying. Hal ini menyebabkan Lin Dong menjadi sedikit bingung. Dia tidak bingung karena arogansi Huang Puying, melainkan karena bagaimana orang yang sombong dan arogan seperti dia bisa mendapatkan julukan seperti itu. Pedang Bayangan Gelap. Dari nama panggilannya saja, orang dapat mengatakan bahwa Huang Puying berspesialisasi dalam seni pembunuhan. Dikatakan bahwa pria ini bahkan telah membunuh seorang praktisi tingkat manifestasi tingkat lanjut yang asli. Dalam cara berbicara, orang-orang yang berspesialisasi dalam seni pembunuhan adalah individu yang dingin dan tidak mencolok. Namun, Huang Puying jelas tidak cocok dengan stereotip ini. Faktanya, kesombongannya yang tidak dapat disembunyikan dan keterampilan pembunuhan yang dia kuasai tampaknya bertentangan satu sama lain. Tentu saja, seseorang tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa dia melakukan ini dengan sengaja untuk membingungkan lawannya. Meskipun demikian, pria ini pasti akan menjadi musuh yang tangguh, dan Lin Dong harus sangat berhati-hati. Kamu pasti orang yang menyebabkan gelombang baru-baru ini, Lin Dong kan? Pada awalnya, saya berpikir bahwa saya mungkin akan bertemu Anda di babak final. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan bertemu Anda sekarang. Kamu adalah salah satu orang yang tidak beruntung. Saat Lin Dong menatap Huang Puying, yang terakhir melihat ke bawah sementara matanya menyapu seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nak, apa hubunganmu dengan Kingsu?" Kingsu. Lin Dong dengan lembut mengangkat alisnya. Awalnya, Kingsu mewakili keluarga Huangpu di makam tua. Oleh karena itu, dia menduga bahwa dia harus memiliki hubungan dengan Huang Puying. Dia akan menjadi wanitaku di masa depan. Lin Dong melirik Huang Puying sambil berkata dengan santai. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Dong, ekspresi Huang Puying langsung menjadi gelap. Dia menatap Lin Dong dan perlahan berkata, "Awalnya, saya hanya berencana untuk mengalahkan Anda. Namun, sekarang, Anda harus membayar untuk kata-kata kurang ajar Anda." Petik 2.
Kamu berbicara dengan cara yang sombong. Namun, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Lin Dong tertawa saat dia berkata. Huang Puying juga sama pada tahap manifestasi awal. Meskipun keterampilan pembunuhannya agak aneh, itu sombong baginya untuk percaya bahwa dia bisa membuat Lin Dong membayar. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti ini segera. Aku akan membuatmu mengerti bahwa di seluruh dunia ini, akulah satu-satunya yang bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Kingsu. Lin Dong tersenyum. Dia adalah salah satu pengagum Kingsu. Wanita ini benar-benar pembunuh pria muda berbakat yang tak terhitung jumlahnya dan mereka semua ingin memilikinya. Faktanya, intensitas kompetisi ini tidak akan kalah dengan apa yang disebut perang 100 kekaisaran. Namun, ketika seorang pria membuat janji, dia secara alami harus menepatinya. Karena dia telah menyatakan bahwa Ling Qingzu akan menjadi istrinya, dia akan mewujudkannya. Huang Puying terkekeh saat dia turun ke tanah. Kemudian, sosoknya bergerak sebelum dia menghilang dengan cara yang aneh. Ketika Huang Puying menghilang, Lin Dong dengan lembut mengerutkan alisnya. Matanya dengan cepat mengamati bayangan pilar di tanah. Dari bayangan itu, dia bisa merasakan energi yang unik. Sepertinya seni pembunuhan yang menjadi spesialisasi Huang Puying cukup tangguh dan dia mampu menyembunyikan dirinya di dalam bayang-bayang. Ketika Huang Puying menghilang, aula besar itu kembali sunyi. Namun, niat membunuh yang samar tumbuh semakin kuat. Lin Dong berdiri dengan tenang di tengah aula besar, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dengan cepat mulai beredar. Aliran Yuan Power yang kuat berputar di sekitar tubuhnya, sementara Yuan Power berkilauan di ujung jarinya seperti bunga api. Ilusi bayangan, sama seperti Yuan Power Lin Dong menyembur keluar, teriakan dingin tiba-tiba bergema. Selusin bayangan pilar di tanah sebenarnya mulai menggeliat secara bersamaan, sebelum mereka berubah menjadi sedikit lebih dari selusin sosok yang dengan cepat berlari menuju Lin Dong. Selusin sosok itu semuanya adalah Huang Puying dan mereka semua memiliki aura yang tangguh. Namun, Lin Dong tahu bahwa hanya satu dari mereka adalah Huang Puying yang asli. Selanjutnya, serangan paling mematikan akan datang dari yang asli. Angka-angka itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa inci dari Lin Dong. Sementara itu, serangan hebat mereka juga dengan cepat terbang menuju Lin Dong. Saat dia merasakan serangan hebat yang datang, ekspresi Lin Dong menjadi dingin. Kakinya mengaktifkan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau saat dia tiba-tiba melangkah maju. Swoosh! Kepulan asap hijau muncul, langsung menghindari serangan. Selanjutnya, saat kepulan asap itu bergerak, kekuatan telapak tangan yang ganas menyembur keluar darinya. Dimanapun ia lewat, sesosok akan dihancurkan dengan paksa. Bang bang bang. Hanya dalam beberapa detik, hanya ada satu sosok yang tersisa dari 14. Ketika sosok itu melihat tindakan Lin Dong, ekspresinya segera berubah karena buru-buru mencoba mundur. Namun, tepat saat sosok itu akan mundur, Lin Dong sudah muncul di depannya. Dia meluncurkan serangan telapak tangannya, yang dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Ledakan, gema yang dalam terdengar, namun, seringai muncul di wajah Huang Puying saat sosok itu juga meledak dengan keras sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Dari 14 angka, tidak ada yang nyata. Wajah Lin Dong tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, dia merasakan niat membunuh di aula besar tiba-tiba berkumpul. Segera, dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Lin Dong, kamu memang begitu. Meskipun kamu memiliki tubuh fisik yang kuat, menurutku, kamu tidak berharga. Pada saat ini, sesosok muncul dengan cara yang aneh di atas kepala Lin Dong. Itu adalah Huang Puying. Saat dia mengepalkan tinjunya, sebuah bayangan dengan cepat muncul dari telapak tangannya, sebelum berubah menjadi bilah jarum abu-abu yang tampak aneh. Meskipun bilah ini sehalus jarum, itu mematikan dan kuat melampaui kata-kata. Sosok Huang Puying menukik ke bawah, Shadow Needle Blade di tangannya dengan kejam menusuk kepala Lin Dong dengan kecepatan yang menakutkan. Serangannya sangat ganas. Jika Lin Dong terkena itu, dia kemungkinan akan mati. Swoosh! Shadow Needle Blade dengan cepat tumbuh di pupil Lin Dong. Namun, tanpa diduga, Lin Dong tidak panik sama sekali. Sebagai gantinya, dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan menghadapi jarum pisau tajam itu. Mencari kematian. Ketika dia melihat tindakan Lin Dong, ekspresi Huang Puying langsung menjadi gelap. Serangannya sangat hebat dan bahkan Lin Dong tidak bisa bertahan melawannya.
Namun, dia sebenarnya berani menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokirnya. Itu benar-benar langkah bunuh diri. Berdengung, Shadow Needle Blade tiba dan menembus telapak tangan Lin Dong dalam sekejap. Ketika dia melihat Shadow Needle Blade menembus telapak tangan Lin Dong, seringai langsung muncul di wajah Huang Puying. Namun, sebelum senyumnya melebar, ekspresinya tiba-tiba membeku. Karena dia menyadari bahwa setelah jarum pedangnya menembus telapak tangan Lin Dong, tidak ada setetes darah pun yang menetes dari telapak tangannya. Pemandangan ini menyebabkan pupil mata Huang Puying mengecil. Dia berkonsentrasi dan melihat bahwa lubang hitam berputar tanpa sadar muncul di telapak tangan Lin Dong. Selanjutnya, serangannya telah langsung ditelan oleh lubang hitam dan tidak menembus tubuh Lin Dong. Selain itu, lubang hitam terus-menerus melepaskan kekuatan pemakan. Karena Devouring Force ini, dia langsung merasakan kekuatan di tubuhnya terkuras habis. Segera, ekspresinya berubah saat dia dengan cepat mundur dan mundur, sementara ekspresinya berubah suram. Pak, Shadow Blade Needle meledak di tengah lubang hitam itu, berubah menjadi sumber energi hitam keabu-abuan yang aneh. Lin Dong menutup telapak tangannya, sebelum dia berhasil mengenali aroma yang familiar dari sumber energi hitam keabu-abuan. Itu adalah energi mental. Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap Huang Puying yang berwajah muram, tersenyum lembut saat dia berkata dengan lembut, "Jadi, kamu tidak bergantung pada Yuan Power, melainkan mental energi." Bab 379 menghancurkan bayangan. Saat kekuatan Devouring menelan energi hitam keabu-abuan, Lin Dong mengidentifikasi jejak energi yang familiar. Jejak energi itu adalah energi mental. Namun, ada kekuatan aneh dalam energi mental Huang Puying. Dan karena kombinasi unik ini, memungkinkan Huang Puying memiliki seni pembunuhan yang begitu unik. Ini adalah pertama kalinya Lin Dong melihat jenis energi mental yang aneh. Itu adalah energi yang berasal dari energi mental, namun sedikit berbeda dari energi mental. Itu seperti esens Yuan Power Lin Dong, hanya saja kombinasi Huang Puying tidak serumit kombinasi esens Yuan Power. Setelah pengamatan lebih lanjut, Lin Dong tiba-tiba menyadari energi mental Huang Puying cukup menakutkan. Menurut dugaan Lin Dong, energi mental Huang Puying telah mencapai tingkat master simbol jiwa peringkat menengah. Ini juga pertama kalinya Lin Dong melihat seseorang dari generasi yang sama, selain dirinya, telah melatih kekuatan Yuan dan energi mentalnya ke tingkat yang begitu kuat. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata Anda telah menyembunyikan energi mental yang begitu kuat dengan kedok tahap manifestasi awal. Lin Dong menyeringai sambil mengangkat kepalanya dan melihat Huang Puying yang suram. Karena kamu tahu tentang fakta ini, kenapa kamu tidak tersesat sekarang? Huang Puying mencibir. Tahap manifestasi awal, master simbol jiwa peringkat menengah, semua kekuatan ini memang mampu bersaing dengan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Namun, siapa yang memberitahu Anda bahwa praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut mampu bersaing dengan saya? Petik 2. Sebuah busur mulai terbentuk secara bertahap di wajah Lin Dong. Tiba-tiba, rasa dingin melonjak melalui matanya. Dia kemudian menyapu udara dengan tangannya dan berteriak, "Aku akan memberitahumu sekarang, energi mental yang kamu banggakan, tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku." Ledakan. Saat Lin Dong mengusap telapak tangannya, semburan energi mental yang tak terbatas membanjiri istana Niwan Lin Dong dan menjadi pukulan raksasa seperti kristal, yang kemudian meledak ke arah Huang Puying dengan ganas. Ketika dia melihat tinju energi mental yang tiba-tiba terwujud, ekspresi Huang Puying dengan lembut berubah. Dia bisa merasakan tekanan mental yang kuat datang dari atas. Tanpa diduga, tingkat energi mental ini tidak lebih lemah darinya dan sepertinya itu satu tingkat lebih kuat darinya. Bagaimana bisa? Beberapa tahun yang lalu hanya karena keberuntungan, seorang senior mentransfusikan energi mentalnya kepada saya, sehingga memungkinkan saya untuk mencapai energi mental dan kekuatan Yuan tingkat tinggi di usia muda ini. Bagaimana mungkin energi mental orang ini lebih kuat dariku? Tidak diragukan lagi, sensasi semacam ini memiliki dampak besar pada Huang Puying karena wajahnya dipenuhi keheranan. Meskipun setelah pertama kali dia dihentikan oleh Lin Dong, dia sudah menyadari bahwa Lin Dong telah berlatih energi mental, dia tidak pernah berpikir bahwa energi mental yang terakhir akan lebih kuat dari miliknya. Ikatan bayangan. Meskipun dia diliputi keterkejutan, Huang Puying masih bisa mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Saat dia menginjakkan kakinya di pilar batu, bayangan pilar di bawah kakinya segera meledak.
Bayangan itu seperti jaring yang cukup besar untuk menutupi langit dan bumi, saat ia terbang ke depan dan sepenuhnya menyelimuti pukulan energi mental yang masuk. Swoosh! Saat dia melawan serangan Lindong, segel tangan Huang Puying berubah terus-menerus. Segera, seluruh aula besar dipenuhi dengan suara ledakan yang memekakkan telinga saat banyak bayangan terbang keluar. Bayangan ini kemudian membentuk tombak runcing dan terbang menuju titik vital Lindong. Setelah melihat ini, Lindong tertawa dan maju selangkah. Menggunakan energi mental, dia menciptakan gelombang suara dan meniupnya dengan tiba-tiba melalui mulutnya. Mengaum, gelombang suara itu seperti badai, dengan Lindong sebagai titik pusatnya. Itu kemudian mulai berkembang biak dengan ganas dan menghancurkan tombak bayangan yang masuk sepenuhnya. Wajah Huang Puying semakin ngeri saat melihat betapa kuatnya Lindong. Dia kemudian menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah esensi kemudian terpecah menjadi selusin garis darah, yang dimasukkan ke dalam bayangan pilar. Pada saat ini, bayangan itu bergoyang dan berkembang menjadi monster bayangan raksasa dengan kecepatan kilat. Dengan langkah kaki yang gemuruh, monster bayangan ini kemudian menginjak Lindong dengan niat membunuh yang kuat. Menarik, Lindong mencibir dengan lembut ketika dia melihat bahwa Huang Puying sebenarnya mampu menggunakan energi mental untuk menyulap bayangan sedemikian rupa. Setelah dengan lembut berseru di dalam hatinya, Lindong kemudian mengusap udara dengan telapak tangannya. Pop, saat Lindong mengusap tangannya, gelembung kristal besar muncul di sekitar monster bayangan dan menelan mereka. Ledakan, saat Lindong mengepalkan telapak tangannya, gelembung kristal yang terbentuk dari energi mental segera menyusut, meremas monster bayangan itu sampai meledak. Bang bang bang, saat gelembung kristal meledak satu persatu di aula besar, monster bayangan pecah satu persatu juga, meninggalkan lantai dengan kekosongan. Ketika dia melihat semua triknya dinetralisir oleh Lindong, wajah Huang Puying berubah semakin muram. Trik milikmu ini, yang memadukan energi mental ke dalam bayangan dan menciptakan serangan yang aneh dan tak terduga, cukup kuat. Namun, tidak ada gunanya melawan saya, Lindong menyeringai dingin sambil mengangkat kepalanya dan menatap Huang Puying. Bahkan jika aku tidak bisa berurusan denganmu, aku khawatir kamu masih tidak akan mengalahkanku hari ini. Huang Puying mencibir. Dengan memutar tubuhnya dia kemudian menghilang ke dalam bayangan dengan aneh. Haha, Lindong, bahkan jika energi mentalmu mengesankan, aku khawatir kamu masih tidak dapat menemukanku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menangkapku, Huang Puying. Mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Bahkan saat Huang Puying menghilang, tawanya masih bergema di seluruh aula besar, menyebabkan seseorang tidak dapat menentukan lokasinya. Lindong mengerutkan alisnya. Seni pembunuhan unik Huang Puying terbukti menjadi duri dalam daging. Jika ini terus berlanjut, Lindong tahu bahwa Huang Puying akan bersembunyi di salah satu sudut dan menunggu dengan tenang sampai dia kelelahan. Saat Lindong lengah, Huang Puying akan memberikan pukulan mematikan dan membuatnya lari untuk hidupnya. Selanjutnya, selama ada bayangan di aula besar, Huang Puying akan bisa menyembunyikan dirinya. Andai saja Lindong bisa menyingkirkan bayang-bayang dan meninggalkan Huang Puying tanpa tempat untuk bersembunyi. Hancurkan bayangan, Lindong menoleh dan melihat banyak pilar batu yang menjulang tinggi di aula besar, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk seorang manusia, apalagi menghancurkan pilar-pilar ini untuk menyingkirkan bayangan, bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak cukup kejam untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Lindong, kamu sangat bodoh. Jika Anda ingin menghilangkan bayangan, gunakan saja Devouring Power. The Devouring Power bahkan bisa menelan cahaya, seberapa sulitkah menelan beberapa bayangan. Suara Little Marten terdengar di benak Lindong saat yang terakhir melipat alisnya. Menelan bayangan, Lindong terkejut saat mendengar apa yang dikatakan. Ekspresi gembira kemudian menyapu matanya. Dia benar-benar melupakan fakta ini. Dominasi kekuatan Devouring memungkinkannya menelan bahkan cahaya. Seberapa sulitkah untuk menelan bayangan ini? Saat dia memikirkan hal ini, sebuah senyuman tersungging di wajah Lindong. Dengan kedutan pikirannya, sebuah lubang hitam mulai meluas di bawah kakinya secara bertahap. Segera, kekuatan Devouring mulai berkembang biak dengan tiba-tiba. Saat kekuatan Devouring mulai menyebar, pemandangan aneh tiba-tiba terbuka. Semua bayangan di aula besar mulai bergoyang dan menjadi garis-garis cairan berwarna hitam. Cairan ini kemudian mengalir melintasi aula besar dan ditelan oleh lubang hitam di bawah kaki Lindong.
Lindong tersenyum bahagia saat melihat bayangan itu berkumpul seperti air mengalir di bawah kakinya. Kekuatan Yuan yang kuat mendidih di telapak tangannya. Kali ini, Lindong tahu bahwa Huang Puying pasti bersembunyi di antara bayang-bayang ini dan dia pasti akan menunjukkan dirinya sebelum ditelan oleh lubang hitam. Di bawah tatapan penuh perhatian Lindong, saat bayangan semakin dekat ke lubang hitam, salah satu dari mereka, yang beberapa kaki jauhnya di belakang, mulai bergoyang. Segera setelah itu, sesosok melompat keluar dan mundur dengan kecepatan kilat. Itu adalah Huang Puying. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang. Tubuh Lindong melompat ke depan dengan keras ketika dia melihat Huang Puying muncul. Kaki yang pertama mulai melangkah berturut-turut sebelum 9 bayangan buas muncul di belakang punggungnya. Saat seluruh tubuhnya bergetar, bayangan ini meluas seketika. 9 bayangan ungu penghancuran. Kaki Lindong mengaktifkan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi sementara tangannya mengeksekusi 9 bayangan ungu penghancuran. Dengan sekejap, dia muncul di hadapan Huang Puying yang tertegun. Dengan tampilan sedingin es, Lindong meninju dengan eksplosif. Menghadapi pukulan tepat dari Lindong, Huang Puying buru-buru memanipulasi Yuan Power-nya untuk membentuk penghalang di depannya. Pada saat yang sama, energi mentalnya menyembur keluar dan mencoba untuk memblokir serangan Lindong. Ledakan, dengan hilangnya kemampuan khususnya untuk memanipulasi bayangan dan menghadapi serangan di muka, tidak mungkin Huang Puying bisa bersaing dengan Lindong. Oleh karena itu, ketika Lindong melancarkan pukulannya, penghalang Yuan Power yang kokoh langsung runtuh. Sementara itu, penghalang energi mentalnya runtuh dengan kecepatan yang menakutkan juga. Bang! Kekuatan dari pukulan yang kuat, disertai dengan gelombang yang kuat dan sombong, akhirnya menembus semua pertahanan dan mendarat dengan keras di dada Huang Puying saat dia menyaksikan dengan ngeri. Batuk, muntah. Pukulan yang begitu kuat membuat wajah Huang Puying menjadi pucat pasi. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya, seperti peluru artileri, terbang dan mematahkan pilar batu yang menjulang secara brutal ketika dia menabraknya. Fiuh, sosok Lindong perlahan muncul. Matanya sedikit berkedip saat dia melihat Huang Puying yang putus asa. Dia tahu bahwa sudah waktunya bagi kejeniusan klan Huangpu untuk didiskualifikasi dari pertempuran benih. Saat Lindong mengalahkan Huang Puying, di platform tinggi di luar aula, senyum lebar muncul di wajah Lin Fan. Dia tahu bahwa Lindong semakin dekat untuk mendapatkan tempat. Selama dia bisa melewati babak berikutnya, dia akan bisa mendapatkan tempat dengan sukses. Tentu saja, dia tahu bahwa ronde berikutnya akan menjadi pertunjukan sesungguhnya dari pertempuran benih. Bab 380, lawan terakhir. Di aula besar, Lindong dengan tenang menatap Huang Puying, yang auranya telah melemah secara signifikan. Serangan berat sebelumnya telah meninggalkannya dengan luka yang cukup parah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Lindong. Kamu telah kehilangan. Lindong melirik Huang Puying, yang dengan mengerikan mengangkat dirinya dari tanah, seperti yang dia katakan dengan santai. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berjalan menuju pintu perunggu terakhir. Batuk, ekspresi Huang Puying pucat saat dia bersandar pada pilar batu. Saat ia menatap punggung Lindong, wajahnya sangat muram. Namun, dia tidak gegabah menyerangnya lagi. Dia menghususkan diri dalam seni pembunuhan dan itu tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong sama sekali. Oleh karena itu, dalam pertarungan langsung, dia pasti bukan tandingan Lindong. Meskipun orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran benih adalah semua jenius teratas dari berbagai faksi, ada aturan dalam pertempuran ini juga. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk saling membunuh selama pertarungan, jika tidak, hal itu dapat memicu konflik antara faksi-faksi yang kuat ini. Namun, meskipun dia tidak bisa membunuhnya, Huang Puying jelas menyadari bahwa jika dia terus menekan, meskipun Lindong tidak akan membunuhnya, dia bisa membuatnya sangat menderita. Lindong, meskipun kamu cukup kuat, biarkan aku memberitahumu ini. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengejar Ling Qingsu. Huang Puying bersandar pada pilar batu sambil menatap punggung Lindong, sebelum dia tiba-tiba tertawa dan berkata. Langkah Lindong melambat, sebelum dia dengan santai berkata, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak punya nyali untuk membunuhmu? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, saya tahu bahwa saya juga tidak memiliki kualifikasi.
Huang Puying mengabaikan niat membunuh dalam kata-kata Lindong, sebelum dia dengan sungguh-sungguh menghela nafas. Nada suaranya sedikit pahit ketika dia berkata, kamu tidak tahu latar belakang aslinya. Dibandingkan dengan dia, kami hanyalah semut yang dengan susah payah merangkak di wilayah Suan Timur. Meskipun Anda mungkin elit dinasti yang besar, dibandingkan dengan levelnya, yang disebut jenius Anda hanyalah lelucon. Petik 2. Lindong, kamu kuat. Namun, izinkan saya mengajari Anda ini, Anda harus tahu batas Anda. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Tubuh Lindong ditanam di tanah. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik dan menatap Huang Puying. Saat ini, kesombongan di wajahnya telah benar-benar hilang. Saat dia menatap yang terakhir, setengah saat kemudian, dia perlahan berkata, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. 2 tahun lalu, saya bukan siapa-siapa. Namun, 2 tahun kemudian, saya dapat bersaing dengan jenius surgawi di dinasti ini. Oleh karena itu, terlepas dari latar belakangnya, saya tidak akan menyerah pada sesuatu yang telah saya pikirkan. Saya berbeda dari Anda dan saya memiliki grit. Jika Anda ingin menjadi kuat, berdasarkan sikap Anda tidak dapat menjadi elit legendaris sejati. Tidak memiliki rasa takut dalam hati, itulah jalan untuk menjadi elit. Setelah kata-kata santai Lindong mendarat, dia tidak ragu-ragu lagi saat dia langsung berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu perunggu itu, yang perlahan terbuka. Kemudian, dia perlahan menghilang di depan mata Huang Puying. Tidak memiliki rasa takut di dalam hati, itulah cara untuk menjadi kuat. Huang Puying bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap sosok Lindong yang menghilang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya tertawa menyakitkan. Sangat mudah untuk mengucapkan kata-kata ini, namun sulit untuk melaksanakannya dalam praktik. Tidak memiliki rasa takut di dalam hati, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Haha, selamat pemimpin Lin Fan. Saya tidak pernah menyangka Lindong menjadi sekuat ini dan dia bahkan berhasil sepenuhnya mendominasi Huang Puying dari klan Huang Pu. Lin Langtian telah melewati babak kedua juga. Sepertinya Lin klan Anda harus mendapatkan tempat kali ini. Petik 2. Di tembok tinggi di luar aula besar, ketika berbagai pemimpin faksi melihat hasil pertempuran di layar, mereka semua mulai memberi selamat kepada Lin Fan. Ada nada iri yang terkandung dalam kata-kata mereka. Lin Fan tersenyum ketika dia membalas salam mereka. Kegembiraan di matanya memang cukup kaya. Saat ini, situasinya telah melebihi harapannya karena Lindong dan Lin Langtian berhasil melewati babak kedua. Dalam hal ini, selama salah satu dari mereka mampu melewati babak final, Lin klan mereka akan mengamankan tempat. Haha, Lin Fan, klan Lin Anda benar-benar beruntung memiliki 2 individu yang sangat berbakat. Mo Jingtian, yang mengenakan jubah kerajaan, berjalan juga. Matanya melirik layar, di mana Lindong ditampilkan, sementara keterkejutan melintas di matanya. Meskipun kemampuan Huang Puying tidak top tier, metode khususnya sangat mematikan. Namun, dia tidak pernah berharap Lindong dengan mudah mengalahkannya. Sepertinya dia cukup kuat. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Meskipun Lin Langtian dan Lindong cukup terampil, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pangeran kerajaan ketiga Anda. Dalam 2 ronde terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan selama 20 pertarungan dengannya. Berdasarkan kekuatannya, saya hanya bisa berdoa agar Lindong dan Lin Langtian tidak harus bertemu dengannya. Lin Fan tersenyum ketika dia berkata, haha, jika kamu tidak ingin bertemu pangeran kerajaan ketiga, maka kita akan melihat apakah kamu cukup beruntung untuk bertemu Wang Zhong. 20 tahun yang lalu, tempat Lin klan Anda diambil oleh Wang klan saya dan itu telah menjadi tempat yang menyakitkan sejak saat itu. Mari kita lihat apakah Anda cukup beruntung untuk membalas dendam kali ini. Tepat saat Lin Fan berbicara, di sampingnya, tawa keras terdengar. Kemudian, alis Lin Fan berkerut sebelum dia memberi judul pada kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Wang Lei dari klan Wang tanpa sadar berjalan mendekat. Wang Lei, sampai hasil akhir dirilis, jangan rayakan dulu. Lin Fan dengan santai berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, Wang Lei tersenyum, sementara dia memasang ekspresi arogan. Dalam 2 ronde terakhir ini, Wang Zhong dengan mudah menghancurkan dan mendominasi lawan-lawannya juga. Berdasarkan kemajuannya, Wang Lei mengerti bahwa klan Wang mereka kemungkinan besar akan mendapatkan tempat. Di babak final, selama Wang Zhong tidak bertemu dengan pangeran kerajaan ketiga,
dia akan memiliki peluang bagus untuk muncul sebagai pemenang dan mendapatkan salah satu dari 5 tempat. Ketika dia melihat tindakan Wang Lei, semburat kemarahan melintas di mata Lin Fan. Sebelumnya, klan Lin mereka juga bertemu klan Wang di babak final. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya kalah pada pertarungan terakhir dan mereka dipaksa untuk menyerahkan tempat yang berharga kepada klan Wang. Karena inilah klan Wang menjadi semakin arogan selama 20 tahun terakhir. Jika mereka mengizinkan mereka untuk mendapatkan tempat itu lagi, kesombongan mereka mungkin akan meningkat lagi. Namun, setelah mengatakan itu, Lin Fan mengerti bahwa Wang Zhong sangat kuat. Di antara anggota generasi muda yang berpartisipasi dalam pertempuran, hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Sehubungan dengan pertempuran terakhir, itu harus bergantung pada keberuntungan. Lagi pula, orang-orang yang bisa mencapai tahap akhir semuanya jenius. Sebelumnya, Lin Fan juga menyadari bahwa dari 10 orang terakhir yang telah mencapai babak final, selain Lin Lantian dan Lin Dong, ada 5 individu lain yang sangat kuat. Oleh karena itu, jika Lin Dong atau Lin Lantian bertemu salah satu dari mereka, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan. Di tengah lorong besar, suara langkah kaki yang lembut bergema. Lin Dong dengan tenang berjalan ke depan saat dia perlahan mencapai ujung lorong. Di tempat itu, ada pintu emas yang tertutup rapat. Saat ia perlahan berjalan, aura Lin Dong mulai mengamuk seperti gelombang pasang saat ia perlahan mempersiapkan dirinya. Babak berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir dari pertempuran benih. Pada saat yang sama, itu akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan tempat. Pertempuran berikut ini sangat penting. Selanjutnya, Lin Dong sangat menyadari bahwa lawannya di babak final akan menjadi lawan yang sangat sulit. Orang-orang yang bisa melewati 2 putaran pertama adalah individu yang tangguh. Faktanya, orang dapat mengklaim bahwa 10 dari mereka yang telah mencapai babak ketiga, adalah 10 anggota generasi muda teratas di dinasti Yan besar. Lawannya di babak berikutnya kemungkinan akan menjadi generasi muda paling kuat yang pernah dihadapi Lin Dong. Karena itu, dia tidak boleh ceroboh sama sekali. Langkahnya yang khusyuk perlahan bergema di lorong. Saat langkah kakinya terdengar, sepertinya aliran gelombang kejut yang semakin kuat muncul juga. Sementara itu, aura Lin Dong tampaknya telah mencapai puncaknya. Energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah mereka mengantisipasi pertempuran yang menakutkan dan menghancurkan bumi. Kacak, gelombang kejut Yuan Power yang tangguh melolong di lorong, sementara retakan kecil diam-diam muncul di pintu emas, karena tekanan ini. Saat jumlah retakan bertambah, aura Lin Dong juga mencapai maksimumnya. Kemudian, cahaya keemasan mengalir di matanya, sementara tubuhnya akan dipenuhi dengan niat bertarung yang mengamuk. Bang! Akhirnya, pintu emas tidak lagi mampu menahan tekanan luar biasa itu karena akhirnya pecah. Kemudian, pecahan peluru emas terbang kemana-mana menciptakan pemandangan yang indah. Ketika pintu emas itu meledak, Lin Dong maju selangkah. Kemudian, matanya beralih untuk melihat ke tengah aula besar. Aula besar ini sangat megah dan megah. Namun, itu tidak dapat mengalihkan perhatian Lin Dong saat dia segera berbalik untuk melihat titik pusat aula itu. Itu karena ada orang yang duduk, dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali dan sepertinya seluruh aula besar menjadi sunyi karena kehadirannya. Ketika pintu emas besar itu meledak, mata orang itu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya perlahan menatap Lin Dong, sementara suara tanpa getaran, memantul di aula besar. Lin Dong, kamu benar-benar tidak beruntung. Mata Lin Dong menatap sosok itu, sementara kekuatan Yuan yang menyelimuti tubuhnya mulai mengamuk, sebelum dia perlahan berkata, itu mungkin tidak benar. Ketika dia mendengar kata-katanya, sosok itu tampak menyeringai, sebelum dia perlahan berbalik. Penampilannya yang biasa menyebabkan Lin Dong mengepalkan tinjunya dengan lembut, sebelum dia dengan lembut meludahkan 2 kata itu. Wang Zhong.